بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata al khair ibtigha'a wajhillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama kita di dalam sebuah kitab, sebuah matan di dalam bagian ilmul balaghah, yaitu ilmul bayan, kitab daripada Imam Ad-Dardir. Ya, kita sekarang posisinya mujawir, bersampingan dengan beliau. Ya. Sebelum masuk ke dalam kitab, kemudian sebelum menjelaskan siapa musannif kitab, kita ingin menjelaskan definisi balaghah dahulu. Ya, karena seseorang itu ketika dia ingin menuntut ilmu, dia minimal harus tahu 3 hal. Ya. Tahu definisi ilmu tersebut, kemudian tahu maudhu' atau pembahasan dari ilmu tersebut, kemudian tahu faidah. Ya, 3 hal ini sesuatu yang penting. Ya. Definisi, kemudian maudhu', objek bahasan, kemudian faedah. Orang yang memulai sebuah perjalanan tanpa mengetahui 3 hal ini, orang yang menuntut ilmu tanpa mengetahui maudhu'nya, tanpa mengetahui definisinya, tanpa mengetahui faedahnya, itu seperti orang yang ingin bepergian tapi dia tidak tahu arah tujuan. Ya, dan dia tidak membawa peta di jalannya. Akhirnya apa? Akhirnya perjalanannya sia-sia. Ya, maka kita perlu untuk mengetahui ini. Hal yang seperti ini biasanya dinamakan dengan muqaddimatul ilm. Ya, dinamakan dengan muqaddimatul ilm. Tapi kita gak akan membahas banyak. Ya. Kita mulai dengan definisi dulu. Ya, definisi ilmul balaghah. Balaghah itu sebenarnya ulum. Ya, karena balaghah itu terbagi menjadi 3. Ya. Ya. Balaghah itu ada ilmu al-ma'ani, ada ilmul bayan, ada ilmu al-badi'. Ya. Nah, masing-masing ilmu ini nanti mempunyai definisinya masing-masing. Ya, tapi kita ambil yang paling atas dulu. Ya, definisi ilmu balaghah. Al-balaghah itu adalah mutabaqatul kalam ada bunyi ya? Ya, apa? Limuqtada mutabaqatul kalam limuqtadal hal. Ya. Ma'a fasahatihi. Ya. Ini definisi daripada balaghah. Balaghah adalah mutabaqatul kalam. Ya. Mutabaqah, sesuai, kesesuaian. Al-kalam, ya. Kesesuaian sebuah perkataan. Li muqtadal hal. Ya. Sini ada kata muqtada, ada kata al-hal. Ya, li muqtadal hal ma'a fasahatihi. Al-hal itu apa? Al-hal itu adalah al-amru ad-da'i lil mutakallim ala an yurida kalamahu bi khususiyatin ya, bi khususiyatin ma, enggak apa di sini ya. Hal itu adalah sesuatu
Al-amru dia adalah sesuatu, ad-da'i yang menuntut, yang memanggil, lil mutakallim yang memanggil mutakallim, ala untuk yang memanggil mutakallim untuk an yurida kalamahu untuk menyampaikan, aurada yuridu untuk menyampaikan kalamnya, untuk menyampaikan perkataannya, bi khususiyatin ma, ya, dengan satu kekhususan, dengan satu bentuk khusus. Yang satu bentuk khusus itu hanya bisa atau hanya tepat kalau kita memperhatikan khususiyah ini, ya. Hal. Jadi hal itu menuntut. Misalnya ada orang ingkar. Ya, ingkar tuh khususiyatin ma. Ya. Ingkar itu khususiyatun ma. Ya. Dia menuntut mutakallim ketika menghadapi mukhatab yang ingkar, menuntut mutakallim untuk menyampaikan kalamnya dimasuki atau ditambahkan dengan taukid. Ya, ditambahkan dengan taukid. Itu namanya hal. Ya. Al-muqtada, muqtada, ya, li muqtadal hal. Muqtada itu adalah khususiyatun ma itu, ya. Muqtada itu adalah khususiyah ma, ya. Misalnya al-inkar. Al-inkar inkar ini khususiyah ma. Dia menuntut mutakallim untuk, ya, menyampaikan kalamnya dengan taukid. Ya. Inkar ini menuntut adanya taukid. Ya. Jadi, nah ingkar itu namanya muqtada. Ingkar itu muqtada. Ya. Inkar itu menuntut mutakallim untuk menyampaikan kalamnya dengan taukid. Ya. Lalu ketika kita menyebut, ya, inna Zaidan qaimun. Ketika ada orang dia mungkir, dia tidak mengakui Zaid telah datang, lalu kita bilang inna Zaidan qaimun, ya, karena yang kita hadapi adalah orang ingkar. Ketika menghadapi orang ingkar kita harus menambahkan taukid. Nah, berarti ini namanya al-kalam al-muakkad. Ya, ini namanya al-kalam al-muakkad. Kalam kita ini diisi dengan taukid. Nah, ini kalam muakkad ini, kenapa kita keluarkan kalam muakkad? Karena yang kita hadapi adalah orang yang munkir. Yang kita hadapi muqtadanya. Ya. Ya. Yang kita hadapi adalah orang yang ingkar. Orang yang ingkar itu menuntut kita, ya, untuk menyampaikan kalam dengan kalam muakkad. Nah, berarti kalam muakkad kita ini namanya taukid. Ya. Nah, ketika kita mendatangkan kalam sesuai dengan taukid, kalam kita dikatakan kalam yang muqtadal hal. Ya, jadi ada tiga di sana. Ada muqtada, ada muqtadi, ada muqtadal hal. Ya. Ya, al-muqtada, ya. Yang perlu kita ketahui ada al-muqtadi dulu. Al-muqtadi. Al-muqtadi ini adalah halnya. Ya. Kemudian al-muqtada. Ya, muqtada ini kalam. Ya. Ada muqtadi, ada muqtada. Muqtada ini adalah kalam yang sesuai dengan tuntutan hal. Ya, misalnya ada ingkar, halnya ingkarul mukhatab. Ya, mungkin saya di atas kebalik. Kita ulangi ya. Ada muqtada, ya, di atas, kemudian ada muqtadi, ya, kebalik, hal itu muqtadi, ya, ada muqtadi, ada muqtada, kemudian ada muqtada al-hal. Ada tiga hal yang perlu kita pahami di dalam definisi balaghah, ya. Muqtadi itu adalah hal itu adalah sesuatu yang menuntut mukhatab menyampaikan kalam sesuai dengan khususiyah ma, ya. Halnya misalnya mukhatabnya ingkar atau munkir. Nah, muqtadanya orang yang ingkar itu didatangkan dengan kalam yang diisi dengan at-ta'kid. Ya, diisi dengan, ya. Atau di sini kita bilang al-kalam al-muakkad. Ya. Kalau ada orang ingkar, muqtadanya kita harus melawan ingkar itu dengan kalam yang muakkad. Ketika kita mendatangkan kalam muakkad, salah satu kalam muakkad adalah inna Zaidan
qaimun. Ini kan salah satu kalam muakkad aja. Kalam muakkad yang lain banyak, bukan cuma inna saja. Ya. Inna Zaidan laqaimun. Nah, maka inna Zaidan laqaimun ini sesuai dengan muqtadal hal. Karena muqtadal halnya adalah kalam muakkad. Jadi ada 3. Ya, mungkin di atas saya ada kekeliruan tadi, ya. Jadi muqtadi itu adalah hal. Ya, muqtadi atau hal itu adalah sesuatu yang menuntut kita menyampaikan kalam dengan khususiyah. Kalau lawan bicara kita orang yang munkir, maka berarti muqtadanya kita harus menyampaikan kalam dengan taukid. Ketika kita menyampaikan kalam dengan taukid, berarti kita sudah menyampaikan kalam dengan muqtadal hal. Ya, jadi ada 3, ada muqtadi, ada muqtada, ada muqtadal hal. Ya. Misalnya lagi, ketika kita berziarah atau bertakziah, bertakziah kepada orang yang sedang berduka cita, ya, karena salah satu keluarganya meninggal dunia. Ya. Duka cita itu adalah hal, keadaan, ya kan? Dia menuntut kita untuk tidak berbanyak bicara di sana. Ketika kita disuruh sambutan, ketika orang duka cita, jangan panjang-panjang sambutannya. Nah, jadi duka cita itu muqtadi atau hal, itu adalah keadaan yang menuntut kita untuk sedikit bicara. Nah, di sini berarti tuntutannya adalah sedikit, muqtadanya adalah sedikit bicara. Lalu ketika kita naik ke atas panggung, kita mengucapkan bela sungkawa, kemudian mendoakan, kemudian selesai. Berarti kita mengungkapkan dengan sedikit bicara. Berarti pembicaraan kita itu sesuai dengan muqtadal hal. Paham ya? Ada tiga muqtadi, ada muqtada, ada muqtadal hal. Ya. Kalau di dalam pernikahan, ya, di dalam pernikahan itu orang bahagia. Bahagia itu tidak masalah banyak-banyak berbicara, justru banyak-banyak memuji. Ya, banyak-banyak memuji, banyak-banyak memberikan rasa syukur ketika orang berbahagia. Nah, kebahagiaan orang itu namanya muqtadi, yang menuntut kita untuk memperpanjang kalam. Ya, di dalam balaghah nanti namanya itnab. Itnab itu kalam yang panjang, maknanya biasa aja. Ya. Kemudian perpanjangan kalam itu namanya muqtada. Ya. Lalu ketika kita berbicara dengan kalam yang panjang, berarti kita mendatangkan mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Paham ya? Ya, jadi ada muqtadi, ada muqtada, ada muqtadal hal. Ya. Itu namanya balaghah. Ya. Ya. Balaghah itu mutabaqatul kalam, sesuainya kalam li muqtadal hal, ya. Ma'a fasahatihi, dan dia harus fasih. Ya. Itu balaghah secara umum. Tapi kitab yang kita bahas ini tidak membahas balaghah secara keseluruhan. Ya. Kitab yang kita bahas ini hanya membahas sebagian daripada ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu terdiri dari 3, ada ilmul ma'ani, ada ilmul bayan, dan ada ilmul badiah. Ya. Ilmul ma'ani itu membahas tentang tarkib kalam. Ya, membahas tentang tarkib. Ya. Ilmu ma'ani itu terdiri dari 8 bab. Ya. Terdiri dari 8 bab. Di antaranya adalah bab musnad ilaih, bab isnad, bab musnad ilaih. Ya. Kapan musnad ilaih itu harus kita gunakan dengan nakirah. Kapan kalam itu tepatnya musnad ilaihnya harus dihapus. Kita tidak menyebutkan, kalau kita menyebutkan musnad ilaih, kalam kita tidak baligh. Ya, kapan musnad ilaihnya disebutkan, kapan ketika disebutkan dengan ma'rifah. Ketika dia dengan ma'rifah, kapan dengan alam, kapan dengan nakirah. Ya, kapan dengan alif lam, kapan dengan isim isyarah, dan seterusnya dengan anwa' ma'rifah yang lain. Itu dibahasnya di ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani itu ilmu ma'ani. Alif lam di dalam ilmu ma'ani itu i'wad, pengganti daripada mudhaf ilaih yang mahzub. Asalnya adalah ilmu ma'ani nahwi. Ya, asalnya adalah ilmu ma'ani an-nahwi. Maka ilmu ma'ani itu kita hanya bisa paham ketika kita sudah belajar nahwu pada level tertentu. Ya. Sebelum kita belajar syarah qatur nada, kita nggak akan paham ilmu ma'ani dengan baik. Ya, karena kita belum tahu penjelasan tentang nakirah dan ma'rifah yang dibutuhkan di dalam ilmu ma'ani. Ya, kita di Ajurumiyah belajar nakirah dan ma'rifah, tapi itu belum cukup untuk pembahasan yang dibutuhkan di dalam ilmu ma'ani. Takdim dan takhir tidak ada di dalam matan Ajurumiyah. Ya. Kemudian anwa'ul ma'arif tidak dijelaskan dengan detail di Ajurumiyah, dan itu tidak cukup. Nah, jadi belajarnya kapan dia boleh, kapan itu belajarnya di nahwu. Ya, kapan dia boleh, kapan dia wajib, ya, kapan boleh ditakdimkan, kapan dia wajib takdim. Kemudian menunjukkan kapan kita menggunakan dia ditakdim, kapan menggunakan dia dengan ma'rifah dan sebagainya. Itu pembahasannya di ilmu ma'ani. Ya. Kayaknya namanya ilmu ma'ani nahwi. Jadi kita baru bisa paham ilmu ma'ani kalau kita
belajar nahwu minimal sampai level syarah keturunan nada. Sebelum itu kita mungkin paham kaidahnya, mungkin tahu karena kita belajar. Tetapi pemahaman kita nggak akan sedetail orang yang sudah belajar nahwu. Ya, karena asas daripada ilmu ma'ani adalah nahwu. Ya, oleh sebab itu pembahasan daripada ilmu ma'ani kita akhirkan setelah kita belajar keturunan nada. Ya, kita dengarkan azan dulu. Kemudian selain ilmu ma'ani, di dalam balaghah ada juga ilmu badi'. Ilmu badi' ini membahas tentang muhassinat. Muhassinat itu memperindah, ya, memperindah hiasan. Ya, makanya dia diletakkan setelah ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Dia imma muhassinat lafziyah atau muhassinat ma'nawiyah. Ya, tetapi faedahnya tidak sebanyak faedah ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Ya, jadi dia diletakkan di akhir. Muhassinat itu biasanya kalau kita rumah itu setelah dibangun pondasinya selesai, kemudian isi rumah selesai, baru kita perindah. Ya, baru kita perindah. Nah, begitu juga posisi ilmu badi'. Ya, dia sebagai muhassinat. Ya. Kemudian ilmu bayan. Para ulama itu banyak yang menulis risalah mengkhususkan ilmu bayan sebagai risalah tersendiri. Ya, dari bagian daripada ilmu balaghah. Ya. Kenapa? Karena ilmu bayan ini sangat penting. Ya. Ilmu bayan ini sangat penting untuk kita memahami kitab turas. Makanya banyak para ulama menulisnya sebagai risalah mustaqillah dan dia bisa dipelajari secara sendiri tanpa kita belajar ilmu balaghah yang lain. Ya. Nah, oleh sebab itu maka ilmu bayan kita dahulukan, menjelaskan tentang ilmu bayan. Ya. Apa itu ilmu bayan? Ya. Al-bayan secara bahasa itu adalah az-zuhur. Ya. Az-zuhur wal inkishaf. Ini secara bahasa adalah az-zuhur wal inkishaf. Ya. Secara bahasa artinya jelas, zuhur terang, inkishaf tersingkap, terbuka. Ya. Secara istilah, dan ini yang dimaksud, dia adalah ilmun yu'rafu bihi iradu al-ma'na al-wahid biturqin mukhtalifatin ma'a wuduhi
ad-dilalah alaih. Ya. Ilmu bayan secara istilah dia adalah ilmun, dia adalah sebuah ilmu yu'rafu bihi. Ya. Sebagaimana yang masyhur kita ketahui, ketika kita menemukan kata al-ilm, ya, dalam apapun, ketika kita menemukan kata ilm, para ulama biasanya ketika mereka mengucapkan kata ilmun itu tidak akan keluar dari 3 maksud. Ya. Yang pertama adalah masail. Masail atau qawaid atau usul, ini sama maksudnya, ya. Atau usul, itu yang dimaksud dengan ilm. Ketika mereka menyebutkan kata ilmun, yang dimaksud dengan ilm adalah masail atau qawaid atau usul. Atau kemungkinan yang kedua, ketika mereka menyebut kata ilmun, yang mereka masuk adalah al-idrak. Ya. Idrak itu apa? Idrak itu adalah husulu surati syai' fi dhihni. Ya. Terjadinya gambaran sesuatu di dalam otak kita, itu namanya idrak. Ya. Atau yang ketiga, ketika mereka menyebutkan ilm, yang dimaksud dengan ilm adalah malakah. Ya. Ya. Malakah adalah al-idrak ar-rasikh. Ya. Apa maksudnya ini? Ya. Jadi ketika antum membuka buku para ulama, antum ketemu kata ilmun. Kata ilmun. Kata ilmun itu dia mempunyai 3 kemungkinan makna. Pertama, yang dimaksud dengan ilm adalah masail, permasalahan-permasalahan yang ada dalam sebuah kitab, atau qawaid, atau kaidah-kaidah, atau usul, atau dasar-dasar yang ada di dalam sebuah kitab. Itu dikatakan ilmu. Ya. Kita bilang ilmun nahwi, berarti maksudnya adalah masail, maksudnya adalah qawaid. Ya. Ya. Atau yang kita maksud adalah idrak, pengetahuan. Idrak itu seperti apa? Ketika misalnya saya bilang ini adalah pena, ya, ini adalah pena. Kalian melihatnya, ya. Ketika melihat, lalu saya sembunyikan. Lalu saya bilang, kalian bayangkan pena tadi. Ketika kalian bayangkan di otak kalian, kalian bisa membayangkan bentuk pena tadi. Nah, bayangan pena yang ada di otak kalian itu yang dinamakan dengan idrak. Itu namanya husulu surati syai'. Ya. Fi dhihni. Ya. Terjadi perpindahan dari sesuatu yang hissi berpindah ke dalam otak kita, ada transfer di sana. Berpindah ke otak kita, berubah menjadi idrak. Idrak itu pengetahuan atau gambaran. Ya. Idrak ini posisinya dia masih sebagai hal. Ya, idrak ini dia masih sebagai hal. Hal itu apa? Hal itu sesuatu yang masih bisa datang, bisa pergi, bisa datang, bisa pergi, bisa hilang. Ya. Bisa hilang. Karena dia posisinya tidak kuat. Ya. Sebagaimana kita ketika menghafal atau belajar sesuatu. Ketika kita menghafal sesuatu, pagi ini kita menghafal, ya, mau setoran, itu lengket di otak kita. Ya. Setelah setoran, hilang. Kenapa? Karena hafalannya masih berupa hal. Belum tergambar kokoh di otak kita, tapi baru sedikit. Itu namanya hal. Nah, begitu juga dengan pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap sebuah masalah dalam ilmu, itu bisa berupa idrak. Idrak itu dia posisinya masih sebagai hal, bisa hilang, bisa pergi. Kita murajaah seminggu, ada di otak kita. Nanti seminggu kemudian tidak dimurajaah, hilang. Ya. Kemudian setelah hilang kita ulang lagi murajaah, lebih kuat lagi dia bertahan di otak kita. Jadi 2 minggu. Setelah 2 minggu tidak dimurajaah, hilang lagi. Kita ulangi lagi, bertahan dia sebulan. Kita ulangi lagi, bertahan dia selama 3 bulan. Kita ulangi, bertahan setahun. Kita ulangi terus sampai dia nggak hilang-hilang, sebagaimana kita membaca surah Fatihah. Ya, kita ketika baca surah Fatihah pernah nggak lupa? Nggak pernah. Yang ada kita lalai. Kita nggak tahu apa maknanya, nggak tahu posisinya benar. Tiba-tiba mulut kita udah walad dhalin. Ya, bahkan ketika jadi imam, bahkan ketika jadi imam mengalir aja. Itu namanya malakah. Ya, kalau sudah seperti itu, kalau sudah mengalir seperti itu pengetahuan kita, idrak itu sudah berubah menjadi malakah. Ya, malakah itu adalah pengetahuan yang sudah kokoh, dan itu dinamakan dengan ilmu. Jadi ketika orang bilang fulanun, ya, fulanun alimun bil fiqhi. Ya, kata alimun di sini kan dari ilmu.
Dari al-ilm. Nah, alimun di sini atau ilm di sini itu maknanya bukan lagi kawaid, tapi maknanya sudah imma idrak. Kalau dia alimnya baru-baru belajar, berarti alimun bil fikih masih idrak. Ya. Tapi kalau dia sudah ahli fikih, ya kita katakan dia faqih, alimun bil fikih, berarti dia sudah jadi malakah. Maka makna ilmu di sana sudah menjadi malakah. Paham ya? Jadi ketika antum ketemu kata-kata al-ilmu di dalam kitab apapun, kemungkinan maknanya tiga ini. Ya. Bisa digabungkan tiga-tiganya, bisa tidak. Ya, tapi kemungkinannya tiga ini. Ya. Kata Syekh Usamah, ya. Syekh Usamah punya kitab namanya Mishkatul Usuliyin. Ya, di dalam kitab Mishkatul Usuliyin beliau menjelaskan tentang madarikul ilm. Ya. Jadi kata Syekh Usamah, ini kan tiga ini itlaqat, penyebutan ilm maksudnya adalah tiga hal ini. Ketika kita menyebutkan ini, kata beliau, sekaligus maratibul ilm. Ya, sekaligus maratibul ilm. Apa maksudnya? Maratibul ilm itu, ilmu itu kata Syekh Usamah, awal-awalnya dia adalah masail. Awalnya dia adalah sebuah masail, sebuah kaidah-kaidah yang ada di dalam kitab. Ya, yang ada di dalam kitab. Kemudian kita membuka kitab itu, kita pelajari kitab itu, kita pelajari dengan guru atau kita baca sendiri. Masail yang ada di dalam kitab itu berpindah ke otak kita, berubah menjadi idrak. Karena dia berpindah. Jadi ada transfer pengetahuan dari kitab ke otak kita. Dia berubah menjadi idrak. Ya. Tapi tadi idrak tadi bisa hilang, bisa pergi, bisa hilang, bisa pergi. Nah, ketika kita sering mengulang-ulangnya, maka idrak kita tuh menguat. Ketika idraknya sudah kuat, dia berubah menjadi malakah. Jadi tingkatan ilmu yang paling tinggi adalah malakah. Kalau masail itu masih di buku, kita nggak dikatakan alim. Ya. Dengan masail. Ya, kalau idrak kita yang awal-awal belajar. Ya, ilmu kita tuh masih idrak. Ya. Kalau udah jadi malakah baru kita dikatakan alimun bil fan. Ya. Nah, tetapi yang dimaksud dengan ilmu di dalam kitab ini hanya dua hal saja. Ya. Jadi yang diinginkan dengan kata ilmu di sini imma masail atau malakah. Di sini tidak diinginkan makna idrak. Nanti di tempat lain ada yang diinginkan makna idrak. Ya, tapi di sini tidak. Ya, di dalam definisi ini yang diinginkan maknanya masail atau maknanya malakah. Jadi ketika kita bilang ilmun yu'rafu bihi ay masail. Yu'rafu bihi. Ilmun yu'rafu bihi ay malakah. Ya. Paham ya? Jadi maksud kata ilmu di sini sebenarnya secara umum kata ilmu itu bisa untuk menunjukkan tiga hal. Tapi yang diinginkan di dalam definisi ini imma masail atau malakah. Ya. Yu'rafu bihi. Ya. Kalau kita kembalikan ke masail berarti tu'rafu biha. Kalau kita kembalikan ke malakah berarti tu'rafu biha. Ya, tapi kita kembalikannya ke ilm. Ya, ilmnya bermakna masail atau bermakna malakah. Ilmu bayan itu apa? Ilmu bayan itu adalah kaidah-kaidah. Atau malakah. Malakah itu kemampuan. Ya. Yu'rafu bihi, yang kita ketahui dengan malakah tersebut atau dengan masail tersebut iradul ma'nal wahid. Irad dari aurada yuridu. Iradan. Ya, artinya menyampaikan aurada. Ya, menyampaikan al ma'nal wahid, menyampaikan satu makna, ya, bituruqin mukhtalifatin. Iradul ma'nal wahid bituruqin, menyampaikan satu makna dengan turuqin mukhtalifah, dengan berbagai jalan, dengan berbagai cara. Turuq di sini maksudnya adalah tarakibah. Ya, dengan berbagai macam tarkib. Ma'a wuduhid dalalah, tapi tetap disertai wuduh, kejelasan makna. Ya, ma'a wuduhid dalalah alaihi. Ya, dalalah itu adalah fahmul makna minal lafzi. Itu namanya dalalah. Maksud dalalah di sini adalah dalalah lafziyah. Ya. Nah, turukun mukhtalifah itu seperti apa? Ya, kita ulangi. Ilmu bayan itu adalah ilmu atau masail atau kaidah atau kemampuan, ya, kemampuan yang dengan kemampuan itu kita bisa menyampaikan satu makna dengan berbagai cara. Ya. Tapi satu makna itu disampaikan, kriteria kejelasan proses penyampaian itu berbeda-beda. Ya, proses penyampaiannya itu berbeda-beda. Misalnya ada satu makna al-karam. Al-karam ini makna. Dan dia satu, berarti dia maknan wahid, ya kan? Ya, maknan wahid. Kata karam ini kita bisa sampaikan dengan hakikah. Kita bilang
Aliyun karimun. Satu cara kita bisa menyampaikan kata karam dengan hakikah. Kita bisa sampaikan kata karam dengan tasbih. Ya. Aliyun kal bahri karoman. Ya, ini dengan tasbih. Ya, atau kita bilang Aliyun bahrun. Ya, Aliyun bahrun. Atau kita bilang ra'aitu bahran yu'ti ad-darahim. Ya. Ini juga cara untuk menyampaikan makna karam. Atau kita bilang ra'aitu lujjata aliyin. Ya. Tatalatamu amwajuha. Ya, ini juga makna. Ya. Atau kita bilang aliyun mabsutu aliyat. Ini juga makna. Atau kita bilang aliyun jabanul kalb. Ini juga makna. Maknanya karam semua. Apa maksudnya? Ketika kita bilang aliyun karimun, kita paham, oh si Ali itu orangnya pemurah. Berarti kita menyampaikan satu makna, yaitu karam. Ya, dengan bahasa hakikah. Ini namanya hakikah. Dan hakikah itu salah satu tarikah, salah satu cara kita menyampaikan kalam. Atau kita pengen menggunakan tasbih. Ya. Aliyun kal bahri karaman. Ali itu seperti lautan. Dalam hal apa? Dalam hal dia pemurah. Karaman. Ya, seperti lautan. Itu juga menunjukkan makna karam. Ya, tapi dengan tasbih. Atau dengan tasbih baligh. Ini kan tasbih yang bukan baligh. Ya, tasbih baligh kita hapus wajhu sabahnya dan ada dan wajhu sabahnya. Kita bilang aliyun bahrun. Ini menggunakan tasbih. Ya, menggunakan tasbih. Kita tidak ingin menyampaikannya dengan tasbih, tapi ingin menyampaikannya dengan majas. Ya, kita bilang ra'aitu bahran. Saya melihat lautan. Yu'tid darahim. Bisa nggak lautan memberikan dirham, memberikan uang? Nggak bisa. Berarti maksud kata bahrun di sini itu bukan kalimat hakiki, bukan kata hakikah, tapi majas. Bahran di situ maksudnya adalah orang yang pemurah. Ra'aitu bahran yu'ti. Ya. Tapi kalau kita di sini Ali itu hakikat. Bahar ini juga hakikat. Kita cuma menyerupakan Ali dengan lautan. Tapi kata lautan di sini itu bukan hakikat lagi, bukan lautan tempat air yang luas, bukan. Tapi kalau di sini Ali masih tetap Ali, bahar masih bermakna lautan yang luas. Cuman kita sedang menyerupakan. Nah, di sini penyerupaannya kita hilangkan. Ya, terjadi majas di sana. Ra'aitu bahran yu'tid darahim. Ya. Ya. Atau kita bilang ra'aitu lujjata aliyin tatalatam amwajuha. Ini sama, ya. Buih-buih Ali itu tatalatam, saling bertabrakan ombak-ombaknya. Ya. Itu maksudnya menggambarkan Ali itu lautan, tapi kita bilang ombak-ombaknya saling bertabrakan. Tatalatam amwajuha. Ya. Nah, ini namanya adalah majas atau nanti isti'arah. Ya. Kemudian kita tidak ingin dengan majas, kita ingin dengan cara yang lain, yaitu dengan cara kinayah. Ya. Kita bilang aliyun mabsutul yad. Tangannya terbuka. Tangan terbuka itu menunjukkan orangnya pemurah. Ya, siapa yang datang kepadanya dia kasih. Atau kita bilang aliyun jabanul kalbi. Ya. Ini juga kinayah, tapi kinayahnya perlu wasitah yang panjang. Karena jabanul kalbi ini adalah kita bilang si Ali itu anjingnya penakut. Ya. Dari mana menunjukkan pemurah di kata-kata anjing penakut? Oh, ternyata orang Arab itu terbiasa kata anjing penakut itu menunjukkan bahwasanya dia banyak tamu. Ya. Jadi tamu itu bertamu ke rumah dia, kemudian ketemu anjing. Kalau pertama kali anjingnya menggonggong nggak?
anjing menggonggong karena tidak kenal sama orang ini. Anjingnya menggonggong terus. Ya. 2 kali ada tamu, 3 kali ada tamu, sampai kesekian kali ada tamu, anjing itu berhenti menggonggong. Karena dia sudah terbiasa sama orang ini, sama banyak tamu itu. Akhirnya anjingnya diam ketika ada orang masuk. Berarti anjingnya dibilang ketika dia diam itu dibilang penakut. Ya, orang Arab. Oh, berarti anjing yang jinak itu kemudian dikatakan dia penakut. Kenapa dia penakut? Karena orang sering bolak-balik ke rumah dia. Jadi dia mengenal banyak tamu. Anjing itu mengenal banyak tamu, nggak marah lagi, nggak menggonggong lagi. Nah, itu menunjukkan bahwasanya si Ali itu pemurah, tapi dengan cara kinayah. Ya, dengan cara kinayah. Nah, ini namanya turuk. Ini namanya turuk mukhtalifah. Menyampaikan satu makna aja. Kita pengen menyampaikan satu makna karam, tapi dengan berbagai macam cara. Ini hanya sebagian yang kita sebutkan. Nanti di isti'arah tuh banyak bentuknya. Ya, majaz ada yang dengan majaz akli. Ya. Nah, ini namanya biturukin mukhtalifah. Kemudian biturukin mukhtalifah. Paham ya kata turuk mukhtalifah? Ya. Berarti turuk mukhtalifah itu imma majaz, ya, atau ya tasbih, atau kinayah. Karena nanti di dalam majaz ada istilah atau kinayah. Ya. Atau yang dimaksud dengan turukul mukhtalifah itu adalah di dalam tasbih sendiri. Tadi kita lihat ma'awuduhid dalalah. Tadi di dalam tasbih juga punya cara. Ini tasbih, tapi dia bukan tasbih baligh, itu cara. Yang ini tasbih, dia pakai tasbih baligh, itu cara. Mana yang lebih jelas? Yang lebih jelas adalah ketika dia menyebutkan semua rukun tasbihnya. Ya. Dengan isti'arah. Ada yang isti'arah itu nanti ada isti'arah asliyah, ada isti'arah tabaiyah, ya, ada isti'arah musarrahah dan seterusnya. Isti'arah juga banyak caranya dan itu ada maratib, ya. Kalau kita lihat di sini antara isti'arah yang pertama dengan isti'arah yang kedua, lebih jelas isti'arah yang pertama daripada yang kedua. Antara kinayah ini, kinayah yang pertama dengan kinayah yang kedua, lebih jelas kinayah yang pertama karena wasaitnya atau perantaranya sedikit. Ya, sedangkan yang kedua perantaranya lebih panjang. Nah, berarti apa? Berarti turuk mukhtalifah itu maksudnya adalah tasbih, kinayah, majaz, tasbih, kinayah, atau sesama tasbih. Sesama tasbih itu ada turuk-turuknya lagi. Kan tasbih nanti banyak macamnya. Ada tasbih muakkad, ada tasbih baligh, ada tasbih mursal. Ya, kemudian isti'arah. Ya, ada banyak cabang-cabangnya juga. Nah, berarti maksud turuk mukhtalifah itu imma maksudnya adalah majaz, tasbih atau kinayah, atau di dalam majaz sendiri itu ada turuknya. Paham ya maksud turuk mukhtalifah? Ya. Ma'awuduhid dalalati 'alaiha. Ma'awuduh itu berarti satunya wadih, satunya audah. Itu maksudnya. Ya. Semuanya wuduh. Ya. Kayak kata Imam Tabtazani di dalam Mutawa tidak perlu menambahkan kata-kata wal khafa. Ma'awuduhid dalalati 'alaiha wal khafa. Sebagian ditambahkan wal khafa. Kata beliau enggak perlu menambahkan wal khafa. Kenapa? Karena ketika ada satu yang wuduh dengan yang wuduh, itu pasti ada yang khafi. Karena khafa itu nisbah. Wadih dan khafi itu nisbah. Ketika sesuatu ada yang audah, pasti yang di bawah audah ini akhfa, meskipun sama-sama wadih. Jadi kata beliau tidak perlu, karena tujuan orang mengucapkan kalam itu bukan khafi tujuannya, tapi kewuduhan, dari segi kewuduhannya. Ya. Jadi ilmu bayan itu adalah ilmu, sebuah ilmu yu'rafu bihi, yang dengan ilmu itu kita mengetahui iradul ma'nal wahid, mengetahui cara menyampaikan sebuah makna biturukin, mengetahui menyampaikan sebuah makna dengan cara mukhtalifah, berbeda-beda. Cara berbeda-beda itu apa? Bisa dengan majaz, bisa dengan hakikah, bisa dengan tasbih, bisa dengan kinayah. Kalau kita bilang yang berbeda-bedanya itu raksunnya, tapi kalau kita bilang nau'nya, berarti kita bisa bilang berbeda-bedanya dalam majaz itu ada isti'arah, ada majaz akli. Ya, isti'arah nanti ada isti'arah tabaiyah, ada isti'arah asliyah, ada isti'arah tasrihiyah, ada isti'arah makniyah. Ya. Ya. Tapi tetap dengan menjaga ma'awuduhid dalalati alaihi. Ya. Kemudian ada kata alif lam. Ya, di dalam iradul ma'nal wahid. Ya. Ya. Apakah ketika kita bilang tadi, ketika kita mampu menyampaikan kata karam dengan berbagai macam hal tadi, kita dikatakan baligh. Ya, kita sudah dikatakan ahli dalam ilmu bayan. Ya, atau kita dikatakan fasih dalam ilmu bayan? Jawabannya enggak. Belum. Kenapa? Karena al di dalam al makna itu adalah bermakna lil istighraq. Ya, lil
alnya lil istighraq. Tetapi istighraq itu ada dua. Ada istighraq hakiki, ada istighraq urfi. Ya. Kalau kita bilang ya, innal insana lafi khusrin. Ya. Innal insana lafi khusrin. Ini ada alif lam. Ya, ada alif lam. Alif lam di dalam innal insana lafi khusrin itu adalah lil istighraq. Dan dia istighraqnya hakiki. Apa maksudnya istighraq hakiki? Istighraq hakiki itu kita bisa bilang sesungguhnya semua manusia, semua manusia, dimanapun posisinya dia, kapanpun dia lahirnya, tahun berapapun lahirnya, semua manusia itu lafi khusrin. Dia dalam keadaan, dia dalam kerugian, ya, illallati, kecuali nanti. Nah, itu namanya istighraqnya istighraq hakiki, tanpa dibatasi tempat, tanpa dibatasi waktu, ya. Istighraqnya mutlak, semua, asal dia manusia, kapan dia lahir, dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang, sampai hari kiamat nanti, ya, dimanapun dia berada, ya, dari Indonesia sampai ke Mesir, tetap dia masuk kata-kata insan, maka dia masuk dalam kata-kata insan dan dia masuk dalam hukum lafi khusrin. Itu namanya istighraqnya istighraq hakiki. Tapi ada istighraq itu istighraq urfi. Istighraq urfi itu dia juga sama dengan istighraq hakiki, sama-sama menunjukkan makna kul. Jadi bagaimana cara kita mengetahui makna itu istighraq? Kalau diganti alif lamnya diganti dengan kul, maknanya lurus. Kita bilang innal insan lafi khusr, kalau kita ganti inna kulla insan lafi khusr, maknanya sesuai, maknanya lurus. Nah, istighraq yang urfi itu seperti apa? Istighraq yang urfi itu seperti misalnya seorang raja menyuruh untuk mengumpulkan semua pajak di Indonesia misalnya. Prabowo mengumumkan, kumpulkan semua pajak malam ini juga. Kata-kata semua pajak. Ya. Orang Mesir kena pajak nggak? Ke Prabowo? Nggak kena, tapi Prabowo bilangnya semua. Ya, tapi Prabowo bilangnya semua pajak. Ya. Nah, itu maksudnya istighraqnya istighraq urfi. Ketika Prabowo bilang semua pajak, maksud Prabowo adalah semua pajak yang ada di Indonesia. Ya. Tapi maknanya lil istighraq, kul, tapi kulnya dibatasi dengan tempat. Ya. Itu namanya istighraqnya istighraq urfi. Ya. Nah, begitu juga dengan makna al. Bisa kan beda istighraq hakiki sama urfi? Kalau hakiki itu nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan tempat. Tapi kalau istighraq urfi ada batasan waktunya, ada batasan tempatnya, tapi maknanya sama-sama kul. Ya. Nah, jadi kapan seorang itu dikatakan dia ahli dalam ilmu bayan? Ketika dia mampu menyampaikan semua makna. Tapi semua maknanya itu bukan semua makna, karena semua makna itu banyak banget. Bahkan kita ada sesuatu yang kita nggak tahu maknanya, nggak terbayang di otak kita. Ya. Nah, tapi yang dimaksud dengan al di sini adalah al lil istighraqil urfi. Semua makna yang ada di hati mutakalim. Cuman yang ada di hati mutakalim. Ya, bukan semua makna. Bukan semua makna secara mutlak, tapi yang hanya ada di hatinya. Jadi kalau dia misalnya hatinya lagi gelisah, dia mampu menyampaikan kegelisahannya itu dengan berbagai macam cara. Dengan kinayah, dengan tasbih, dengan majaz. Kemudian dia bahagia. Kemudian dia mampu menyampaikan kebahagiaannya itu dengan berbagai macam cara. Kemudian dia berduka, dia mampu menyampaikan rasa dukanya itu dengan berbagai cara. Orang itu kita katakan dia baligh. Ya, dia paham bayan. Ya. Paham ya maksud semua makna? Semua makna yang ada di hati dia. Di hati orang lain nggak perlu. Ya, meskipun di hati orang lain ada makna yang lain. Ketika dia tidak mampu menyampaikan itu tidak masalah. Dia tetap dikatakan alimun bil bayan. Ya. Ya. Jadi al di dalam al makna al wahid itu adalah al listighraqil urfi. Ya. Paham definisinya? Ya, ilmu bayan adalah ilmu yang dengan ilmu di situ maksudnya adalah masail atau malakah, yang dengan masail atau malakah itu membuat kita mengetahui, menyampaikan satu makna. Ya. Karena alnya itu listir menyampaikan semua makna yang ada di hati kita biturukin dengan berbagai cara. Mukhtalifatin,
ma'awduhid dalalati alaihi, dan tetap menjaga kejelasan maknanya. Ya, itu namanya ilmu bayan. Ya. Nah, kemudian apa faedahnya? Itu definisinya. Sekarang tanya, faedahnya apa kita belajar ilmu bayan atau ilmu balaghah? Ya. Faedahnya tentu saja yang paling agung adalah fahmu kalamillah. Ya. Wa kalami rasulih. Ya. Dan kalam Allah dan kalam Rasulnya itu hanya bisa kita pahami dengan sebenar-benar paham kalau kita memahami ilmu bayan. Ya. Banyak di dalam Al-Quran atau di dalam hadis itu maknanya tidak kita pahami kecuali kita memahami ilmu bayan. Ya. Ya, suatu ketika Rasulullah bersabda kepada istri-istri beliau, kata beliau, asra'ukunna luhuqan bi atwalukunna yadan. Kata Rasulullah, yang paling cepat menyusul aku meninggal di antara kalian, istri-istriku nanti, itu adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian. Setelah mendengar itu, istri-istri Rasulullah saling mengukur tangan. Ya. Karena tidak ada karinah bahwasanya Rasulullah menyampaikan itu dalam keadaan majas atau hakikat, nggak ada karinah waktu itu. Mereka mengukur tangan. Ya. Setelah itu Rasulullah meninggal. 6 bulan kemudian salah satu istri beliau meninggal. Tapi yang meninggal itu bukan yang paling panjang tangannya. Ya. Saya lupa nama beliau yang meninggal. Bukan yang paling panjang tangannya, tapi yang paling dermawan. Dari situ akhirnya mereka paham bahwasanya kata-kata Rasulullah atwalukunna yadan itu bukan bermakna hakikah, ya, tapi bermakna kinayah, yang paling panjang tangannya. Ya. Itu orang Arab yang mereka itu hidup bersama Rasulullah. Ya. Jadi kalam Allah itu dan kalam Rasulullah itu tidak akan bisa kita pahami dengan sempurna kecuali kita memahami ilmu bayan atau ilmu balaghah. Kemudian dengan ilmu bayan atau ilmu balaghah itu membuat bahasa itu menjadi hidup dan lebih memberikan asar, ya, dan lebih memberikan bekas. Ya. Misalnya Allah bilang seperti ini. Barang siapa yang menginfakkan hartanya, ya, maka 1 akan dibalas 700. Bagus nggak maknanya? Biasa aja. Maknanya biasa aja. 1 sedekah dibalas dengan 700. Itu biasa aja, kita nggak perlu mikir. Kita cuma bilang, oh gitu, ya kan? Tapi kalau Allah bilang, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Kita memikirkan seperti bebijian. Ya. Anbatat sab'a sanabila. Bukan cuma bijian, tapi yang menumbuhkan 7. Ya, 7 tangkai. Anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkainya itu menumbuhkan 100, berarti 700. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha. Maknanya jadi lebih hidup. Ya, makna Al-Qur'annya jadi lebih hidup dan itu lebih mengena, ya, dengan masalah. Ya. Daripada kita menyampaikannya dengan hakikat. Dan hakikat itu kadang tidak mampu menyampaikan apa isi hati kita. Kata-kata itu sempit, gak cukup untuk menyampaikan apa yang ada di hati. Ya, maka hanya bisa disampaikan dengan hakikat. Ya. Kemudian Imam Sanusi di dalam kitab-kitab beliau, Sanusiyat, itu seringkali menyampaikan, kata beliau, usulul. Ada bahkan beliau bikin bab khusus, usulul kufri wal bid'ah. Itu adalah al-jahlu. Ya. Bi qawaidi al-bayan. Ya. Dan satunya lagi qawaid aqliyah. Ya, kata beliau, asal atau dasar kafir dan orang itu jatuh kepada kekufuran, orang itu jatuh kepada bid'ah, itu adalah al-jahlu, karena kejahilan biqawaidil bayan, karena kejahilan dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu bayan. Ya.
karena kejahilan dan juga kejahilan dengan ilmu aqliyah. Ya. Ya. Misalnya ayat Al-Quran yang masyhur dan yang menjadi perdebatan sepanjang zaman, ya. Saya bilang Ar-Rahman, ya, alal arsy istawa. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalamullah atau kalam Rasulullah itu tidak semuanya hakikat. Ya, kadang majas, kadang kinayah. Seperti Rasulullah bilang, asra'ukunna luhukan bi atwalukunna yadan. Ternyata yang meninggal bukan orang yang paling panjang tangannya. Berarti Rasulullah tidak menggunakan hakikah di sana. Kalau kita bilang atwalukunna yadan, berarti seakan-akan kita bilang Rasulullah bohong dong. Karena yang meninggal bukan yang paling panjang tangannya. Tapi setelah diteliti, ternyata yang meninggal itu adalah yang paling dermawan. Berarti Rasulullah sedang menggunakan kinayah di sana. Ya. Nah, begitu juga dengan Ar-Rahman alal arsy istawa. Ya. Menurut ulama Asy'ariyah, kata istawa, di dalam kata istawa ini itu ada kinayah. Ya. Kinayah itu menyebutkan satu kata yang diinginkan adalah lazimnya, kata yang dekat dengan kata tersebut, kata yang melekat dengan kata tersebut. Ya. Misalnya di Arab, orang Arab, ya, misalnya kita bilang Zaidun tawilu an-nijat. Ya. Zaid itu sarung pedangnya, tawilu nijat. Nijat itu sarung pedang. Sarung pedangnya panjang. Ya. Zaid itu adalah seorang pendekar dan dia sarung pedangnya panjang. Nah, ketika orang Arab memuji si fulan dengan sarung pedang panjang, dia tidak ingin mengkhabarkan bahwasanya si fulan itu punya sarung pedang panjang, gak ada manfaatnya. Tapi dia pengen muji bahwasanya Zaid itu orangnya tinggi. Tinggi itu ditunjukkan dengan apa? Dengan tawilun nijat, dengan sarung pedangnya panjang. Nah, sarung pedang yang panjang ini melazimkan tulul qamah. Ya, melazimkan orang yang punya pedang itu orangnya tinggi. Karena sarung pedang itu dibuat ukurannya berdasarkan tinggi seseorang. Kalau orangnya pendek, sarungnya panjang, dia bawanya susah, nyangkut ke tanah. Mau perang susah. Ya. Nah, maka ketika mereka bilang tulun nijat, yang dimaksud dengan tulun nijat adalah tulul qamah. Itu namanya kinayah. Kinayah itu mengucapkan kata tulun nijat, tapi yang diinginkan adalah tulul qamah. Ya. Nah, begitu juga dengan ketika Allah bilang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Di sana juga ada kinayah. Istawa itu menunjukkan makna al-istila. Ya. Istila artinya menguasai. Ya. Dan ada penyair mengatakan istawa Bishrun 'alal Basrah. Si Bishr menguasai Basrah. Nah, tapi menggunakan kata istawa. Asal kata istawa itu adalah istawa alal arsy. Asal kata istawa alal arsy itu duduk di atas kursi. Itu asal katanya. Ya. Tetapi biasanya duduk di atas kursi itu menunjukkan orang tersebut menguasai. Ya kan? Menunjukkan orang tersebut menguasai. Nah, maka kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, istawa alal arsy itu menunjukkan makna istila. Ya. Menunjukkan makna istila. Istawa berarti maksudnya menguasai. Al-arsy ini salah satu, ars itu adalah salah satu makhluk paling agung yang Allah ciptakan. Nah, Allah menguasai ars itu menunjukkan bahwasanya Allah itu menguasai segala hal. Paham maksudnya? Oke. Itu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Dan beliau salah satu tokoh Asy'ariyah. Ya. Pendapat beliau dibantah oleh Imam Ibnu Asyur. Ya, Imam Ibnu Asyur. Ya. Kata Imam Ibnu Asyur, ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa itu muqtadal halnya atau keadaannya itu menunjukkan keagungan Allah. Menunjukkan keagungan Allah. Tempat ayat itu
Itu adalah tempat Allah pengen menunjukkan keagungannya. Dan ketika kita mengatakan Allah itu menguasai arsy, itu tidak cocok dengan keagungan Allah, tidak pas. Biasa aja karena Allah yang menciptakan, wajar Allah menguasai. Tidak ada makna takzim, makna mengagungkan Allah tidak ada di sana. Kata Imam Ibnu Asyur. Dan ketika kita bilang kinayah, ya, kinayah. Ketika kita bilang kinayah, ada konsekuensinya. Kinayah itu memang mengucapkan satu lafaz yang diinginkan adalah makna lazimnya, tapi makna aslinya itu bisa diinginkan, bisa tidak diinginkan, ya kan? Jadi meskipun kita tidak menginginkan makna aslinya, tapi tetap ada isyarat, oh makna aslinya ini boleh terjadi, ya kan? Karena kinayah itu seperti itu. Kinayah, ketika kita bilang Zaidun tawilun mijat, ya, kita boleh mengatakan Zaid memang sarung pedangnya panjang dan orangnya tinggi, atau kita boleh bilang Zaidun tawilun mijat, Zaidnya nggak punya pedang sama sekali, tapi orangnya tinggi. Jadi apa? Kinayah itu nanti kita pelajari. Kinayah itu dia boleh menunjukkan makna hakiki, tapi yang diinginkan adalah makna lazimnya atau makna kinainya. Tapi ada kebolehan menunjukkan makna hakiki. Kata Imam Ibnu Asyur, kalau antum mengatakan di situ kinayah, meskipun yang diinginkan maknanya adalah istilah, tapi tetap ada bau-bau tajsim di sana. Kenapa? Karena makna hakikinya masih ada. Paham sampai sini? Karena makna hakikinya masih ada. Nah, kata beliau, sebagaimana juga Imam Tabtazani di dalam Al-Mutawwal, beliau bilang yang benar di sana adalah taswir wa tamsil. Ai isti'arah tamsiliyah. Isti'arah tamsiliyah. Apa maksudnya isti'arah tamsiliyah? Nanti kita belajar, ya, karena sekarang terpaksa kita bongkar dikit, ya. Isti'arah tamsiliyah. Karena ingin menyebutkan Ar-Rahman al-Arsy istawa, supaya kalian tahu bahwasanya belajar balaghah itu akan menyelamatkan kalian banyak hal dari umur mutasyabihat di dalam akidah. Dan kita merasakan ketika melihat orang berdebat itu kita santai aja melihatnya, mereka ini kayak gini aja. Kalau kita paham, kemudian kita belajar kaidah akliyah, belajar ilmu bayan, kita santai. Bahkan ketika kita membaca bukunya Imam Ibnu Taimiyah, kita tahu. Dan kita tahu bahkan perbedaan kita dengan Imam Ibnu Taimiyah itu seperti apa. Tidak sebagaimana dipahami oleh orang. Ya, jadi Imam Ibnu Taimiyah itu salah satu ulama yang dizalimi oleh muridnya sendiri dan dizalimi oleh musuhnya. Mungkin bukan di kitab ini, mungkin di ilmu wada nanti kita belajar. Jadi ketika Imam Ibnu Taimiyah mengatakan hakikah, makna hakikah Imam Ibnu Taimiyah itu berbeda dengan makna hakikah inda jumhuril bayaniyin. Ya. Ketika Imam Ibnu Taimiyah bilang tidak ada majaz di dalam bahasa Arab, itu beda dengan kata-kata ketika ulama bayan mengatakan tidak ada majaz. Ya. Nah, orang menghukumi Imam Ibnu Taimiyah dengan kaidah diri sendiri, dengan kaidah ulama bayan. Akhirnya terbentur. Dan Imam Ibnu Taimiyah sering menyerang orang lain juga dengan bahasa yang kasar. Makanya dibalas dengan serangan yang bahasa kasar juga. Ya. Nah. Oke. Isti'arah tamsiliyah itu, ya. Jadi pertama isti'arah itu adalah ketika misalnya kita bilang, ya, ra'aitu asadan. Yakhtub. Ini namanya isti'arah. Asad di sini dinamakan isti'arah. Kenapa? Kita menyerupakan ar-rajul asyuja dengan asad. Ya, ini musyabbah bihi. Kemudian kita pakai lafaz musyabbah bihi, kita buang lafaz musyabbahnya. Ya. Kemudian kita datangkan karinah yang mengatakan bahwasanya asad itu bukan hakiki, yaitu kata yakhtub. Karena asad itu bukan yakhtub, tapi yaz'ar. Asad itu meraung, bukan berkhutbah. Asad itu meraung, bukan berkhutbah. Nah, ketika kita bilang ra'aitu asad dan yakhtub, asad di sini isti'arah. Tapi isti'arahnya di sini isti'arah biasa. Nah, kalau isti'arah tamsiliyah, di sini kan wajah musyabahnya satu. Ini wajah musyabahnya satu. Kemudian musyabah bihnya satu dan wajah musyabahnya satu, syaja'ah. Nah, kalau musyabahnya itu
umur murakkab dan dia jadi satu hal. Kemudian musabbahnya yang lain umur murakkab dan dia jadi satu hal. Musabbah bihinya juga umur murakkab dan dia jadi satu hal. Itu namanya isti'arah tamsiliyah. Misalnya kita bilang ya, ra'aituka tuqaddimu rijlan ya, wa tu'akhiru ukhra ya. Ra'aituka tuqaddimu rijlan. Saya melihat kamu memajukan satu kaki ya. Memajukan satu kaki. Wa tu'akhiru ukhra. Ukhra di sini bukan sifat dari wa tu'akhiru rijlan. Bukan sifat dari rijlan. Karena kalau sifat dari rijlan berarti satu maju, satu mundur. Split artinya. Ya. Maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya dia kakinya satu kaki kanan, kadang maju, kadang mundur. Ya, ra'aitu tuqaddimu rijlan, memajukan kaki, kemudian memundurkan kaki yang sama. Berarti apa? Berarti ukhra di sini bukan sifat daripada rijlan. Tapi kita bilang wa tu'akhiru nafsar rijli ar-rijli marratan ukhra. Jadi ukhra sifat dari marrah. Kalau kita bilang sifat dari rijal maknanya bukan, nggak tepat ya. Marratan ukhra. Nah, saya melihat kamu kadang memajukan kaki kanan, kadang memundurkan, kadang maju, kadang mundur. Nah, itu apa? Ya. Ini namanya, kalau misalnya kita ingin melihat teman kita itu orangnya ragu-ragu. Ya, orang yang ragu-ragu. Teman kita orang yang ragu. Dia diam, duduk aja di tempat. Dia diam. Lalu kita bilang, ra'aituka tuqaddimu rijlan wa tu'akhiru ukhra. Orangnya apa? Orangnya diam, duduk. Tapi kita bilangnya ra'aituka tuqaddimu rijlan wa tu'akhiru ukhra. Nah, ini kita menyerupakan orang yang ragu-ragu dengan orang yang memaju mundurkan kakinya. Kita serupakan seperti itu. Setelah kita serupakan, sebagaimana lafaz asad yang kita pakai untuk menunjukkan rajul suja, kita pakai lafaz tuqaddimu rijlan wa tu'akhiru ukhra menunjukkan orang yang ragu-ragu. Berarti ini musyabbah bihi. Wajhu syabahnya sama-sama di taraddud. Ya, wajhu syabah. Nah, berarti ketika saya bilang ra'aituka tuqaddimu rijlan wa tu'akhiru ukhra, itu yang saya pakai adalah lafaz musyabbah bihinya. Lafaz musyabbahnya saya hapus. Ya. Lafaz musyabbahnya saya hapus, yang saya pakai adalah lafaz musyabbah bihinya. Sebagaimana ketika saya bilang ra'aitu asadan yakhtub. Rajul sujanya saya hapus. Ya. Keadaan orang yang ragu-ragu ini, keadaan dia yang ragu-ragu ini saya serupakan dengan keadaan orang yang memaju mundurkan kaki. Dalam hal apa? Dalam hal sama-sama ragu. Ya. Nah, yang saya pakai adalah lafaz musyabbah bihi. Itu namanya isti'arah tamsiliyah. Jadi yang dipakai adalah lafaz musyabbah bihinya. Lafaz musyabbahnya dilupakan. Lafaz musyabbahnya dilupakan. Ya. Atau misalnya contoh yang masyhur. Dahulu ada seorang perempuan yang cantik. Ya. Lalu dia ini dinikahi oleh seorang kakek-kakek yang kaya raya, punya ternak sapi. Banyak beliau punya ternak sapi. Ya, dinikahi oleh si perempuan ini, atau perempuan ini dinikahi oleh laki-laki tersebut. Ya. Karena punya banyak sapi, dia bebas setiap hari mau minum susu. Ya, dan musim panas itu biasanya musim musim banyak sapi itu banyak susunya tuh di musim panas. Nah, tetapi ternyata perempuan ini membayangkan lebih menarik menikah dengan laki-laki yang ganteng dan masih muda daripada kakek-kakek yang kaya tapi udah tua. Ya, daripada laki-laki yang kaya tapi udah tua. Akhirnya dia minta berpisah dengan si kakek itu untuk menikahi laki-laki yang lebih muda. Ya. Kemudian setelah itu dia menikah dengan laki-laki yang lebih muda. Setelah menikah, perempuan ini baru sadar ternyata ganteng itu tidak bisa dipakai untuk makan. Ya.
Akhirnya beliau perempuan ini sadar, pengen minta susu kepada si kakek yang tua tadi. Ya. Lalu kakeknya bilang, as-saifa dayya'til laban. As-saifa dayya'til laban. Dulu musim panas, kamu pemilik susu-susu ini. Ya, musim panas. Tapi sekarang dayya'ti. As-saifa dayya'til laban. Musim panas kamu sia-siakan laban yang banyak yang saya berikan itu. Nah, maksud si kakek itu apa? Kesempatannya udah gak ada lagi. Ya, dulu musim panas kamu berkesempatan mau makan bagaimana saja, dimuliakan sama si kakek itu. Ya, kata beliau as-saifa dayya'til laban. Nah, kata as-saifa dayya'til laban ini dijadikan masal. Saifa dayya'ti al-laban. Ini digunakan masal untuk menunjukkan orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Ya. Ketika misalnya ada teman kalian waktu hari-hari biasa tidak mau belajar, menjelang ujian tidak mau belajar, pas di ujian noel kita, minta jawaban dong katanya. Misalnya, ya, kita bisa bilang ke dia, as-saifa dayya'til laban. Sebelum ujian kamu punya kesempatan untuk melihat buku, ya, untuk membaca buku, tapi kamu sia-siakan. Nah, kita menyerupakan keadaan teman kita itu dengan keadaan si perempuan tadi. Lalu kita menggunakan lafaz yang menunjukkan keadaan perempuan tadi. Ya, itu namanya isti'arah tamsiliyah. Dan di dalam isti'arah tamsiliyah itu tidak ada isyarah kepada makna asli, makna hakiki enggak ada. Ya, yang ada adalah makna majazinya. Ketika kita bilang as-saifa dayya'til laban, ketika kita bilang seperti itu, maka maksudnya adalah kamu menyia-nyiakan kesempatan, maknanya seperti itu. Ya. Nah, begitu juga dengan ketika dibilang ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Orang Arab itu adalah orang yang sering rehlah, sering bepergian dan sering berjual beli. Jadi orang Arab itu mereka meskipun orangnya di jazirah, tapi rata-rata orang Arab itu mereka sering bepergian, jual beli ke Romawi, jual beli ke Persia. Jadi mereka sering jual beli. Ketika mereka jual beli, itu mereka melihat keadaan Raja Romawi dan Raja Persia. Bagaimana keagungan raja ketika duduk di atas ars. Jadi raja duduk di atas ars, kemudian ada dayang-dayang mengipasi dengan kipas yang terbentuk dari emas, mejanya dari emas, kursinya dari emas. Jadi rajanya memang benar-benar diagungkan. Raja Romawi dan Persia, kan terlihat banget Raja Romawi dan Persia itu bagaimana agungnya mereka ketika mereka duduk di atas ars. Nah, maka kata Imam Ibnu Asyur yang lebih tepat, sebenarnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. 'Alal arsy istawa itu adalah lafaz musyabbah bihi. Musyabbahnya dihapus. Ya, musyabbahnya dihapus. Asalnya apa? Asalnya adalah keagungan Allah. Maknanya keadaan keagungan Allah itu seperti keadaan keagungan Raja Romawi dan Persia di atas ars mereka. Ya. Kemudian dipakai lafaz alal arsnya untuk menunjukkan itu. Nah, dan isti'arah tamsiliyah itu tidak ada isyarah makna hakikinya. Jadi selama tidak ada rasa bau-bau tajsim itu nggak ada. Ketika kita memaknai ayat itu sebagai isti'arah tamsiliyah. Kata beliau di situ isti'arah tamsiliyah. Sebenarnya ada 4 takwilan di situ. Saya sebutkan 2 aja. Nanti karena kalau kita sebutkan nanti semua ilmu balaghah kita jelaskan dulu baru hatam langsung. Ya. Ya. Itu satu contoh aja. Ya. Belum nanti antum ketemu. Pokoknya semua bentuk takwil di mazhab Asy'ari, ya, semua bentuk takwil, bahkan tafwid pun di mazhab Asy'ari memerlukan ilmu bayan. Ya. Karena tafwid itu memalingkan dari makna hakikinya. Ketika dipalingkan dari makna hakikinya, ya, kalau tafwid karena tafwid itu memalingkan dari makna hakiki tapi tidak menentukan makna. Ya, tapi kalau takwil memalingkan dari makna hakiki kemudian ditakwilkan. Ketika mentakwilkan itu harus sesuai dengan kaidah bahasa. Dan itu di situ peran ilmu bayan. Antum cari aja semua ulama yang ahli kalam itu mereka rata-rata, bahkan ulama kalam itu rata-rata ulama balaghah. Imam Fakhruddin Ar-Razi punya kitab dalam balaghah. Imam Ar-Rumani punya kitab dalam balaghah. Imam Al-Baqillani punya kitab dalam balaghah. Bahkan beliau punya kitab dalam I'jazul Quran judulnya. Ya, Imam Baqillani itu madrasah keduanya Imam Asy'ari. Ya. Nah, jadi semua ayat-ayat mutasyabihat yang ditakwilkan itu mentakwilkannya menggunakan kaidah ilmu bayan. Maka di situ Imam Sanusi mengatakan usulul kufri wal bid'ah, dasar atau asal daripada kekufuran dan orang jatuh kepada bid'ah
itu adalah al-jahlu bi qawaidil bayan, karena mereka tidak mengetahui kaidah-kaidah ilmu bayan. Ya. Nah, ketika kita mengetahui ilmu bayan, itu pandangan kita terhadap teks itu luas. Ya. Dengan ilmu bayan kita tidak mudah menyalahkan para ulama ketika salah. Ya, karena ketika secara zahir teksnya salah, oh jangan-jangan ada takdir mudhaf yang dihapus di sini. Ilmu bayan. Ada zahir teksnya salah. Kalau ditakdirkan ada mudhaf ilaih di sini, maka maknanya lurus. Ilmu bayan. Kita nggak sadar itu. Ya, tapi sebenarnya itu caranya adalah dengan ilmu bayan. Nah, kalau kita ingin mempraktikkan ilmu bayan, kita bisa melihat atau membaca buku tafsirnya Imam Ibnu Asyur, ya, At-Tahrir wa Tanwir. Jadi Imam Ibnu Asyur itu bukan cuma membahas tentang balaghah. Ini pembahasan tadi Ar-Rahman al-Arsy Istawa, itu beliau sebutkan 4 takwilat ulama Asy'ariyah, 3 takwil ulama Asy'ariyah terhadap bagaimana ulama Asy'ariyah mentakwilkan Ar-Rahman al-Arsy Istawa. Tiga-tiganya beliau nggak sepakat. Ya. Ada ulama Asy'ariyah, kemudian ada ulama Asy'ariyah yang lain yaitu Imam Tirtazani. Tapi Imam Tirtazani nggak sarahatan nyebutnya bukan di dalam kitab akidah. Beliau nyebutkannya di dalam kitab Mutawwal, ya, di bagian akhir di pembahasan kinayah. Jadi beliau masukkan pembahasan ini di pembahasan kinayah, menjelaskan. Jadi beliau menafsirkan Ar-Rahman al-Arsy Istawa itu bukan di tafsir, tapi di kitab Balaghah, di pembahasan kinayah. Karena beliau tidak sepakat bahwasanya itu kinayah. Kata beliau ini bukan kinayah, tapi yang benar adalah taswir wa tamsil. Maksud taswir wa tamsil adalah isti'arah tamsiliyah. Ya. Kemudian Nah, Imam Ibnu Asyur itu merajihkan pendapat berdasarkan zauq Arabiyah. Jadi kan para ulama kalam itu mentakwilkan, takwil itu bisa benar bisa salah. Ya, tapi harus ditakwilkan. Ya kan, harus ditakwilkan, karena kalau tidak ditakwilkan, kita pasti jatuh kepada tajsim. Ya, dan tajsim pasti salah. Ya, kalau tajsim pasti salah. Ya. Maka yang paling selamat itu tafwid. Tapi zaman sekarang tafwid itu nggak cukup. Karena orang ketika dibilang yadullah fawqa aydihim, orang ketika mendengar kata yad yang terbesit langsung jarihah. Ya, maka ketika kita tafwid, yang dimaksud dengan tangan itu bukan tangan. Ya, bukan tangan yang kita sendiri, tapi bayangan kita tetap tangan. Oh, berarti Tuhan itu punya tangan, tapi kita nggak tahu tangannya seperti apa. Bayangan kita tangan ini. Ya, maka tafwid itu nggak bisa lagi, harus ditakwilkan. Oh, yadullah fawqa aydihim itu bisa jadi bermakna kudrah. Karena orang Arab kadang yad itu bukan cuma bermakna tangan, tapi kadang bermakna kudrah, kadang bermakna in'am, ya. Nah, oleh sebab itu juga misalnya ya di dalam bismillah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kata Ar-Rahmanirrahim, ya, di situ juga ada kinayah di kata Ar-Rahmanirrahim. Kenapa? Ar-Rahman itu asalnya adalah mustaqun minar rahmah, ya kan? Ar-Rahman itu mustaqun, ya, dari rahmah. Rahmah itu secara bahasa adalah riqatun fil qalbi, perasaan di dalam hati. Ya. Perasaan itu adalah pantulan dari luar, ya kan? Misalnya kita punya sifat rahmah. Sifat rahmah kita ini adalah pantulan dari luar. Kita punya kasih sayang kepada orang tua, kepada adik, kepada teman. Ketika orang tua kita terkena sesuatu, ya, kita akan bersedih. Sedih itu dari apa? Dari kejadian di luar masuk ke hati kita. Berarti dari pantulan dari luar, ya kan? Kalau kita bilang Allah punya sifat yang sama, berarti sifat rahmat Allah itu pantulan dari luar. Allah itu terkena pengaruh dari luar, dan itu mustahil. Itu mustahil. Makanya para ulama menafsirkan rahmah dengan lazimnya. Ya, mereka tidak menafsirkan rahmah dengan makna hakiki, tapi mereka menafsirkannya dengan al-mun'im. Ya, bijala ilinnya. Al-mun'im, rahmah biasanya orang yang punya sifat pengasih itu akan memberi, lazimnya. Lazimnya orang yang pengasih itu akan memberi. Maka rahmah ditafsirkan dengan al-mun'im, yang memberi nikmat. Ya. Jadi bukan rasa di hatinya lagi makna rahmah. Ar-Rahman bukan orang yang hatinya itu penuh kasih sayang, bukan. Tapi Ar-Rahman, para ulama menafsirkan, buka aja buku-buku akidah atau buku apa, atau tafsir. Kata Ar-Rahman itu al-mun'im bijala'il ni'am, atau ya, al-mun'im atau iradatul in'am. Karena bisa bermakna iradah, bisa bermakna al-mun'im. Ya. Nah, itu juga dengan kinayah. Ya. Dengan memaksudkan makna yang lain. Ya. Oke. Dengan balaghah kita juga bisa terlepas dari berbohong. Misalnya keadaan kita terdesak. Kalau kita berbohong, ada orang yang atau keadaan kita yang tidak akan selamat,
Ya. Atau kita ya macam-macam sekarang. Kalau tidak dengan berbohong, mudaratnya sangat besar misalnya. Maka kita terpaksa harus berbohong. Tapi kita bisa dengan ilmu balaghah kita tidak berbohong. Ya. Misalnya cerita di zaman Imam Ahmad. Ya, ada satu orang biasanya dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, tapi nisbah kepada Imam Syafi'i itu kurang tepat. Ya, tentang masalah kejadian khalqul Quran di zaman Mu'tazilah. Zaman Imam Syafi'i itu belum terjadi masalah khalqul Quran itu. Masalah khalqul Quran itu terjadi pada zaman Imam Ahmad. Ya. Maka sebagian para ulama yang menisbahkan kisah ini kepada Imam Syafi'i itu kurang tepat. Sebagian menisbahkannya kepada Imam Al-Asfihani. Ya. Jadi, ketika beliau ini ditanya, Imam Ahmad ditanya, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Imam Ahmad bilang bukan makhluk. Akhirnya Imam Ahmad dicambuk dan dipenjara. Banyak ulama yang mengatakan seperti itu. Ya. Karena kalau mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya bahaya. Ya, Imam Ahmad mengatakan dia bukan makhluk. Karena memang bukan makhluk Al-Quran itu. Ya. Al-Quran itu kalamullah. Tapi karena lawannya adalah Mu'tazilah, Mu'tazilah ini berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, yang berbeda pendapat dengan Mu'tazilah itu dipenjara, termasuk Imam Ahmad. Nah, dan banyak ulama lain. Ada salah satu orang imam yang cerdas, beliau ditanya, ya, ditanya oleh Raja Mu'tazilah itu, dibilang, Al-Quran makhluk atau bukan? Beliau sadar kalau beliau bilang Al-Quran itu makhluk, beliau jatuh kepada kesalahan. Kalau bilang bukan makhluk, akan dipenjara. Akhirnya apa? Akhirnya beliau menggunakan keahlian balaghahnya. Ya. Beliau sebutkan di hadapan raja itu, wahai raja, kata beliau, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, hadhil arba'ah, empat-empatnya ini, kata beliau, makhluk. Puas rajanya. Ya, yang ditanya Quran, beliau bilang Taurat, Zabur, Injil, kemudian apa satunya lagi? Al-Quran. Ya, Al-Quran, hadhil arba'ah, makhluk. Puas rajanya. Padahal maksud beliau dengan hadhil arba'ah itu apa? Jari saya yang 4 ini. Hadhil arba'ah, jari saya yang 4 ini makhluk. Nah, itu nanti namanya tauriyah. Ya, dengan tauriyah kita bisa selamat dari berbohong. Ya, dan selamat dari siksa. Ya. Sayyidina Abu Bakar juga pernah melakukan hal yang sama ketika berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah di dalam kereta. Ketika orang nanya, siapa yang ada di dalam kereta itu? Kalau bilang Rasulullah ditangkap. Beliau bilangnya hadza hadin yahdini tariq. Ini adalah penunjuk jalan. Hadin yahdini tariq. Orang pahamnya oh ya, karena dari Makkah ke Madinah itu perlu penunjuk jalan. Ya. Tapi maksud beliau hadin yahdini tariq itu yang menunjuki jalan agama. Nah, akhirnya selamat beliau sampai ke ya, dan tidak perlu berbohong. Ya. Dan banyak kejadian seperti itu. Ya. Itu dengan ilmu balaghah. Ya. Jadi balaghah itu selain membuat kata-kata itu jadi lebih hidup dan lebih memberikan asar kepada orang. Antum yang sudah belajar balaghah, kemudian membaca Al-Quran, itu pasti berbeda rasanya dengan orang yang belum belajar balaghah. Apalagi antum membaca tafsir, merasakan keindahannya, ya, merenungi rasa keindahan Al-Quran. Jadi kita tuh biasa kalau kita melihat orang menerjemahkan syair, ya, kita merasa Masya Allah, kita merasa ikut tergumbali dengan terjemahan orang terhadap syair itu. Hati kita merasa terbawa. Ya, padahal gombalan Al-Quran dalam tanda kutip kepada kita untuk mengajak kebaikan atau untuk menggambarkan sesuatu itu jauh tidak ada bandingannya dengan syair. Syair itu tidak sampai level mukjizat. Ya, syair itu seindah-indahnya syair nggak sampai levelnya mukjizat. Al-Quran itu sampai levelnya mukjizat. Ya, dalam menyampaikan makna. Cuman karena kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah tahu, akhirnya kita nggak sadar digombali. Ya, kita nggak sadar ketika diancam. Ya. Ya. Maka kata Imam Suyuti di dalam Uqudul Juman, ya, Uqudul Juman itu nazam 1000 bait, nazam dari Talkhisul Miftah. Ya. Jadi kitab Talkhisul Miftah dinazamkan oleh Imam Suyuti. Nama nazamnya adalah Uqudul Juman. Kemudian beliau syarah sendiri. Nah, di dalam syarah Uqudul Juman itu Imam Suyuti bilang, keimanan seseorang itu bergantung kepada ilmu bayan, bergantung kepada ilmu balaghah. Ya, bergantung kepada pengetahuan ilmu balaghah. Kenapa kata beliau seperti itu? Karena untuk mengetahui mukjizat Rasulullah yang paling besar, yaitu Al-Quran, itu hanya diketahui dengan balaghah. Sisi mukjizat. Karena yang ditantang oleh Al-Quran itu apa? Adalah orang Arab yang fasih, orang Arab fushah. Ya, tadi orang Arab yang fasih itu mereka mampu menggambarkan. Ketika Imru'ul Qais itu memuji perempuan tuh bisa gila, bisa sampai menanggalkan pakaiannya kalau dipuji oleh Imru'ul Qais. Kalau ada satu penyair memuji satu kabilah,
satu kabilah itu bisa hina sepanjang zaman karena satu syair. Ya, ketika ada satu penyair memuji satu kaum itu akan harum namanya. Ya. Bahkan dulu ada cerita satu orang penyair, Anda lupa syairnya tapi ceritanya ini. Ketika itu satu orang itu punya anak perempuan 10. Ya, punya anak perempuan 10. Gara-gara ada satu penyair yang menghina kaum itu, akhirnya 10 anaknya itu nggak ada yang dinikahi orang, hanya karena kabilahnya dihina. Lalu ada penyair lain memuji kabilah tersebut. Nanti di Qatrun Nada kita belajar. Ini saya syahid di Qatrun Nada. Nah, tapi Anda lupa syahidnya. Ya. Kemudian setelah dipuji oleh satu penyair, tahun itu juga 10 anaknya menikah. Jadi begitu dahsyatnya syair di zaman itu. Ya. Nah, orang yang kebiasaannya seperti itu, orang yang keindahan bahasanya seperti itu, yang bisa membolak-balikkan fakta, ya, karena kata-kata yang indah itu kalau disalah gunakan bisa membolak-balikkan fakta. Sesuatu yang jelek dibungkus dengan kata-kata yang indah bisa jadi baik. Yang baik dibungkus dengan kata-kata jelek bisa jadi jelek sampainya. Ya. Orang yang seperti itu yang ditantang oleh Al-Quran untuk mendatangkan satu surah saja seperti Al-Quran. Dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang nggak ada yang mampu. Orang-orang bilang keindahan Mu'allaqatus Sabah, keindahan syair-syairnya Imrul Qais dan sebagainya. Ya, tapi ketika baca Al-Quran mereka tersungkur ya dengan keindahan Al-Quran. Dan kita tidak bisa merasakan itu kalau kita tidak belajar ilmu bayan. Nah, ini kesempatan. Sebentar lagi Ramadan. Bagaimana kita supaya kita membaca Al-Quran itu merasa digombali oleh Tuhan. Ya, merasa ketika diancam oleh Tuhan itu kita memang merasa benar-benar diancam. Merasa bulu kuduk kita merinding. Ya, makanya para ulama yang bisa sampai pingsan ketika membaca Al-Quran itu karena mereka meresapi maknanya dan mereka paham. Ya, kalau kita sekarang yang kita pahami adalah nadanya saja. Ya. Imamnya nadanya indah, padahal ayatnya tentang azab. Ya. Kita Masya Allah. Ya. Padahal ayatnya mengancam kita. Ya. Gitu. Makanya nilai kita dalam membaca Al-Quran itu jangan sampai sama dengan nilai orang awam ketika membaca Al-Quran. Ya, kan membaca Al-Quran itu tujuannya adalah untuk banyak-banyakan pahala. Tadi yudhaifu sebagaimana sedekah tadi yang pahalanya itu dilipatkan gandakan Allah ya, sampai tidak terhingga. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Kalau satu huruf orang biasa membaca Al-Quran satu huruf pahalanya sama dengan 10. Kita yang ahli ilmu jangan seperti itu. Karena ketika kita membaca dengan perenungan, dengan tadabbur itu beda maknanya. Beda pahalanya. Pahalanya lebih banyak daripada orang yang membaca biasa. Ya. Ya. Itu diantara faedahnya. Diantara faedah kita belajar ilmu balaghah. Ya. Kemudian maudhu atau masail daripada ilmu bayan. Ya. Ilmu bayan itu masailnya sedikit. Ya. Cuman tasbih. Ya, masail. Tasbih, majas, dan kinayah. Ini aja pembahasannya. Ya. Tapi untuk membahas majas nanti perlu membahas hakikah. Ya. Kemudian tasbih ada beberapa cabangnya. Tetapi kalam itu tidak akan keluar dari 3 ini. Ya. Kalam itu imma hakikah, imma majas, imma kinayah. 3 kemungkinan. Ya, karena kan kalimat itu menunjukkan makna asli. Ya, jadi ada makna mutabaqah. Ya. Ini makna mutabaqah. Atau makna lazim. Ya, dilalai iltizamiyah. Kalau kalamnya itu maknanya mutabaqah berarti dia hakikah. Kalau mengucapkan satu kata tapi yang dimaksudkan sebagian berarti majas. Ya. Atau mengucapkan satu kata tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang lain dengan alaqah musyabahah berarti majas. Atau yang dimaksud dengan lazimnya majas kemudian kinayah itu sama-sama lazim, makna lazim. Tapi bedanya adalah di qarinah. Majas itu qarinahnya mani'ah, kemudian kinayah qarinahnya ghairu mani'ah. Jadi makna itu ada yang makna mutabaqah, ya. Ada makna lazim. Kalau dia pakai makna mutabaqah berarti hakikah.
Ya, tasbih itu pun termasuk golongan hakikah. Karena ketika kita bilang Zaidun kal asad fi syaja'ah, tidak ada majas di sana. Ya, itu hakikah semuanya. Ya. Kemudian ada majas, ada kinayah. Inti daripada risalah ini adalah di dalam majas. Ya. Ini masailnya. Nah, kemudian kitab yang kita kaji adalah ini. Tapi kita mulai dari matannya. Ya. Supaya apa? Anda pernah nyarah ini dari syarahnya duluan. Ya, dulu sekitar tahun 2020 kayaknya atau 2019 anak syarahnya duluan. Kalau kita menjelaskan kitab dari syarahnya duluan, nanti di syarah itu ada pembahasan alfaz, lafaz. Nah, menjelaskan masail alfaz itu kadang membuat orang buyar inti permasalahan. Ya, kalau kita duluan menjelaskan masail alfaz, sedangkan di syarah sebelum masuk ke inti pembahasan, ulama menjelaskan lafaz dulu panjang. Ya. Nah, oleh sebab itu lebih bagus kita kuasai dulu. Setelah maklumat daripada matan ilmu Tuhfatul Ikhwan ini kita kuasai, nanti baca syarah itu mudah. Ya, baca syarah itu mudah. Ya. Jadi kitabnya adalah Tuhfatul Ikhwan. Tuhfa artinya hadiah. Ya. Hadiah. Ya. Al-Ikhwan itu jamak daripada jam'u akhin. Ya, jamak dari akhin. Ya. Al-akh itu punya dua jamak. Ada al-ikhwah. Ya. Ada ikhwah, ada al-ikhwan. Ya. Ya. Al-ikhwah itu biasanya pakai alif nggak? Jam'u ikhwan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nggak pakai alif kan? Ya. Akh itu punya dua jamak. Kadang dijamakan dengan ikhwah, kadang dijamakan dengan ikhwan. Ya. Tetapi ketika dalam penggunaan, kalau dijamakan dengan ikhwah, ini akh yang bermakna satu ayah satu ibu. Ya, akh yang bermakna satu ayah atau satu ayah satu ibu atau satu ibu yang bermakna saudara kandung. Kalau akh yang bermakna saudara kandung biasanya dijamakan dengan ikhwatun. Kalau akh itu bermakna teman, akhi itu bisa bermakna teman. Ya akhi. Ya, kita bilang bermakna teman, jamaknya dengan ikhwan. Ya, jamaknya dengan ikhwan. Ya. Nah, di sini bentuk tawadhu daripada Imam Dardir. Imam Dardir menganggap kita ini adalah teman beliau. Lalu beliau bilang, dan beliau kasih hadiah. Harusnya murid yang ngasih hadiah kepada guru. Ini guru yang ngasih hadiah. Tuhfatul Ikhwan, hadiah bagi sahabat saya. Ya, Tuhfatul Ikhwan fi ilmil bayan. Ilmu bayan sudah kita jelaskan. Penulisnya adalah Imam Abil Barakat Ahmad bin Muhammad Al-Adawi Al-Maliki Al-Ma'ruf bin Dardir. Ya, makam beliau dekat di sini. Ya, masjid beliau di sini. Ya. Imam Dardir itu di dalam mazhab Maliki posisinya seperti Imam Nawawi di dalam mazhab Syafi'i. Berarti beliau Imam Azim. Ya. Murid-murid Imam Dardir ini rata-rata menjadi wali. Jadi beliau ini mursyid tariqah. Ya, beliau mursyid tariqah, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli ulum akliyah dan ulum arabiyah. Ya, jadi mencakup semuanya. Ya. Dan kita kalau mau jadi orang alim tuh memang seperti itu syaratnya. Jadi kalau kita pengen jadi orang alim, fikihnya kita harus dalam, akalnya harus kuat, bahasanya harus mantap, karena ini yang menunjukkan kita, dan tasawufnya supaya hati kita tidak goyah. Itu rata-rata orang yang menjadi ulama besar itu menggabungkan 4 hal ini. Ya, fikihnya dalam, ya, ulum akliyahnya kuat, ulum arabiyahnya dalam, ya. Kemudian tasawuf. Ya. Kalau antum kenal di Kalimantan Selatan itu ada ulama besar, nama beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya. Beliau setelah umur 30 tahun menikah, belajar di Martapura, beliau pergi ke Mekah. Ya, mengaji selama 35 tahun di Mekah. Ya, bukan 3 tahun atau 3 tahun setengah, tapi 35 tahun. Ya, jadi gelar pulang, ketika beliau pulang dengan gelar Syekh Arsyad Al-Banjari itu memang benar-benar Syekh. Beliau tuh datuknya guru sekumpul. Ya, guru sekumpul Martapura. Yang menyebarkan Islam di Kalimantan tuh beliau. Nah, beliau punya terjemahan kitab di dalam, beliau menulis kitab di dalam fikih namanya Sabilul Muhtadin. Ya, Sabilul Muhtadin. Isi kitabnya berbahasa Melayu, tetapi isi-isinya banyak yang dari Minhajut Thalibin. Kalau ada permasalahan lughah, rujukannya kitab-kitab nahwu yang besar. Ya, seperti kitab-kitab Kafiyah Ibnul Hajib. Kafiyah Ibnul Hajib itu sekarang di tempat kita nggak dipelajari lagi. Ya, Syuruh Asmuni terhadap Alfiyah. Ya,
Itu menunjukkan apa? Menunjukkan penguasaan beliau terhadap bahasa tuh dalam. Dan beliau bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan bahasa yang baik. Berarti apa? Penguasaan bahasa beliau luar biasa. Karena kalau beliau tidak menguasai bahasa Melayu, beliau tidak akan bisa menerjemahkan dengan baik bahasa Arab itu. Jadi kalau kita pengen jadi penerjemahan yang baik, menerjemahkan itu bukan mencari kata yang sama, tapi mencari padanan kata. Ya. Misalnya kita bilang di dalam bahasa Arab misalnya jazahu jaza asinimar. Misalnya kita bilang seperti itu, jazahu jaza asinimar. Sinimar itu seorang arsitek di zaman kerajaan Romawi. Dia membangun istana yang megah untuk seorang raja. Karena istananya itu saking megahnya, sangat bagusnya, tapi belum jadi. Sedikit lagi jadi, sama si raja, Sinimar ini, yang nama orang Sinimar ini didorong dari atas, meninggal. Kenapa? Karena rajanya takut Sinimar ini membuat istana yang sama indahnya dengan dia. Ya. Sama indahnya. Rajanya takut hanya didorong. Nah, orang Arab itu jadi masalah. Jazahu jaza asinimar. Orang ini dibalas seperti mana balasan Sinimar? Perbuatan baik dibalas dengan perbuatan jahat. Ya. Kita tidak bisa ketika mendapatkan kata-kata seperti itu ke bahasa Indonesia kita bilang dia telah mendapatkan balasan sebagaimana balasan Sinimar, diterjemahkan. Enggak cocok. Jadi kalau kita pengen menerjemahkan, terjemahannya adalah air susu dibalas air tuba. Di bahasa itu adalah padanan kata. Ya. Nah, itu kalau mau melihat bagaimana cara padanan kata menerjemahkan, baca buku-bukunya Buya Hamka. Ya, atau baca tafsir Al-Misbah itu. Ya. Jadi anak pas membaca Muqaddimah Al-Misbah dulu, ya, pas waktu baca Muqaddimah tafsir Misbahnya Al-Misbah punya ini ya. Al-Manar, Al-Azhar. Al-Misbah punya punya Pak Quraisy. Tafsir Al-Azhar punya Buya Hamka. Antum kalau jurusan bahasa Arab, ya, jurusan bahasa Arab itu ada tarikh adab Arabi, ada tarikh Islam dan sebagainya. Kemudian masalah ijazul Quran antum membaca di bagian muqaddimah itu kayak diktat antum ketika anak S2. Anak baca ketika begitu menikmati beliau terjemahan beliau indah banget ketika beliau menerjemahkan syair, ketika beliau menerjemahkan ayat Al-Qur'an, ya. Dan ketika beliau menafsirkan Al-Qur'an, wujuh balaghahnya itu memang beliau jelaskan tapi dengan bahasa Indonesia dan beliau bisa menyampaikan maksudnya dengan baik. Tuh baca aja kalau antum masih kesusahan sekarang baca tafsir yang pakai bahasa Arab, baca tafsir beliau tentang Al-Fatihah aja. Ya, bagaimana beliau menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menjelaskan bagaimana makna muncul di sana. Ya. Oke, ketika kita bilang iyyaka na'budu, ya. Di dalam iyyaka na'budu, ini kalau maknanya biasa aja, asalnya kan na'budu, Kak. Na'budu. Ya. Kepadamu kami menyembah, ya kan? Kemudian kafnya ini kita takdimkan, menakdimkan maf'ul bihi. Ya. Kafnya ditakdimkan. Ya. Karena kaf itu dhamir muttasil dan dia tidak bisa berdiri sendiri, maka ketika ditakdimkan dia jadi dhamir munfasil. Dhamir munfasil yang posisinya nasab iyyaka. Jadi iyyaka na'budu. Kalau kita terjemahkan biasa, maknanya adalah sama aja, kepadamu kami menyembah. Tadi kami menyembah kepadamu. Nah, tapi di terjemahan muncul kata hanya. Ya kan? Muncul kata hanya. Hanya kepadamu kami menyembah. Mana kata-kata hanya ini dari mana munculnya? Dari takdim. Karena takdim mahaquhu ta'khir itu yufidu al-hasr. Ya. Iyyaka itu maf'ul bihi. Maf'ul bihi posisinya harusnya di akhir setelah fi'il dan fa'il baru maf'ul. Ketika kita mendahulukan maf'ul, maka berarti ada makna hasar di sana, makna pembatasan. Maka muncul makna hanya. Bukan cuma hanya, tapi menafikan yang lain. Jadi kalau kita cuma menerjemahkannya, kalau kita bilang na'buduka, kami menyembah kepadamu, itu ada kemungkinan dan kepada yang selainmu. Ya. Ketika dimajukan iyyakanya, maka maknanya hanya kepadamu kami menyembah, kemudian ada nafinya. Dan bukan kepada selainmu muncul, ya. Dan Buya Hamka makna-makna seperti itu beliau bisa menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Kaidah-kaidah balaghah apa beliau jelaskan dengan bahasa Indonesia yang sangat indah, tidak mengurangi keindahannya. Jadi kadang kita tuh kalau belajar bahasa Arab kemudian kita lihat buku-buku terjemahan bahasa Indonesia, keindahan yang dari uslub Arabi ke uslub Indonesia jadi hilang. Tapi Buya Hamka enggak.
Buya Hamka keindahannya tetap ada. Meskipun kita membacanya pakai bahasa Indonesia, tapi keindahannya tetap ada. Kenapa? Karena beliau menguasai sastra Indonesia. Dan bacaan beliau terhadap buku-buku Arab luas banget, luar biasa. Padahal zaman itu susah banget. Ya. Beliau punya buku judulnya Di Bawah di Lembah Sungai Nil. Enggak, bukan itu. Di tepi atau di lembah. Itu antum harus baca. Antum kalau mau tahu perjalanan beliau ke Mesir, nanti beliau cerita tentang Mesir, bertemu dengan tokoh-tokoh Mesir, harus dibaca itu. Ya. Di tepi Sungai Nil kalau salah. Kalau pas ke Irak beliau tulis di tepi Sungai Dajlah. Ke Amerika beliau tulis 4 bulan di Amerika. Anda suka baca-baca yang seperti itu. Karena beliau bisa menggambarkan keadaan waktu itu dengan tulisan beliau. Ya, dan dengan bahasa yang indah. Ketika beliau ketemu syair, menjelaskan syair. Karena beliau itu belajar belajar filsafat, belajar logika itu dari buku-buku terjemahannya orang Mesir, dari buku-buku Abbas Akkad, dari buku-buku Mustafa Manfaluti. Beliau belajarnya dari situ. Jadi beliau belajar filsafat itu atau ya bukan langsung dari bahasa Inggris, bukan, tapi dari ulama Mesir. Ya, dari ulama Mesir. Ya. Jadi kalau misalnya di bulan Ramadan kita belum mampu membaca tafsir yang berbahasa Arab, belum mampu merasakan keindahannya, coba mulai dengan tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Ya, hampir semua buku-buku Buya Hamka tuh rata-rata angkatan lama itu bagus-bagus tulisannya. Ya, bagus-bagus tulisannya. Ya. Jadi kalau kita pengen ilmu kita bermanfaat, kita harus punya bahasa yang bagus. Karena satu-satunya cara kita untuk menyampaikan ilmu itu adalah dengan gaya bahasa yang bagus. Ilmu yang tidak disampaikan dengan gaya bahasa yang bagus itu tidak bisa diterima orang. Orang merasa kesusahan. Kita merasa bisa memahamkan orang, ya. Tapi kalau gaya bahasa kita susah dipahami orang, itu susah. Cara bagaimana kita punya banyak perbedaan kata, bagaimana kita bisa menerjemahkan, kita bisa menjelaskan. Nggak ada cara lain kecuali kita banyak membaca buku bahasa Indonesia, buku bahasa Arab, supaya kita tahu padanannya, ya, padanan katanya seperti apa. Dan sekarang kita termasuk kalau zaman dulu para ulama Melayu itu tulisannya rata-rata banyak berbahasa Melayu karena mereka menghitabi kaumnya. Ya, mereka mengajak kaumnya di Banjar, kemudian di Sunda, ya di Aceh. Itu banyak buku-buku yang berbahasa Melayu, bahasa Aceh. Ya, bahasa Melayu. Gara-gara itu bahasa Indonesia itu jadi bahasa Melayu karena orang Melayu itu dulu yang mulai dengan menulis kitab itu. Menulis kitab pakai Arab Pegon itu, ya, Arab Jawi. Ya. Nah, sekarang tugas kita, ya, kalau mau menulis kitab atau menulis buku sekarang, penting juga kita menulisnya dalam buku berbahasa. Kalau kita bisa menerjemahkan, kalau kita punya kemampuan bahasa menerjemahkan dengan baik, tidak ada masalah. Ustaz Nuruddin misalnya nulis buku ilmu mantik itu termasuk buku yang bagus, ya, ditulis pakai bahasa Indonesia. Kalau kita nulis pakai bahasa Arab sekarang, kalau kemampuan kita nanggung, orang Arab nggak baca, orang Indonesia baca nggak paham. Ya, mending nulis pakai bahasa Indonesia sekalian. Ya, dan itu bisa menjadi bisa menjadi jalan, bisa menjadi pengantar bagi orang belajar. Nggak masalah segmennya sempit. Ya. Jadi jangan merasa lebih alim kalau nulisnya berbahasa Arab. Dilihat tujuan utama kita apa? Menyampaikan ilmu. Kalau ilmu itu lebih sampai pakai bahasa Indonesia, ya nggak masalah. Itu gara-gara itu juga Buya Hamka. Buya Hamka tuh, antum kalau melihat cara Buya Hamka menerjemahkan, cara Buya Hamka nulis surat pakai bahasa Arab, bahasa Buya Hamka dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu hampir setara sama orang-orang Arab, para penyair Arab. Tulisan beliau dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Tapi beliau nggak nulis pakai bahasa Arab. Tafsirnya beliau tulis pakai bahasa Indonesia. Ya. Karena beliau melihat penting untuk ada orang yang seperti itu. Karena nggak semua orang mampu bahasa Arab. Ya. Kalau kita nulis pakai bahasa Arab, segmen kita tertentu. Sedangkan dakwah di Indonesia, golongannya antum masuk ke UIN atau ke perguruan tinggi, bisa dihitung orang yang bisa baca kitab. Ya enggak? Yang bisa baca kitab kuning. Padahal pengetahuan yang ada di dalam kitab kuning itu bisa kita transfer dengan bahasa Indonesia. Tapi syaratnya bahasa Indonesia yang baik. Sekarang ketika kita menerjemahkan, terjemahannya kaku, bukan baku lagi, kaku terjemahannya. Akhirnya orang baca kitab kita tuh kayak baca lebih susah dari baca bahasa Arabnya. Ya kan, rata-rata terjemahan rata-rata seperti itu, membuat tidak menarik. Ya. Ya. Banyak ada beberapa orang menerjemahkan Syarah Tuhfatul Ikhwan.
Tapi lebih penting kita baca bahasa Arabnya langsung daripada baca terjemahannya. Ya. Ya. Jadi, nah Imam Dardir ini posisi beliau itu seperti Imam Nawawi. Ya. Beliau ngajar di Masjid Azhar. Fikih beliau secara ta'abud beliau fikih Maliki. Tapi beliau sebenarnya ahli dalam fikih 4 mazhab. Ya. Karangan-karangan beliau banyak, dan beliau kalau ngarang sebuah kitab disalah singkat biasanya beliau nyarah sendiri. Seperti misalnya Kharidah. Beliau punya nazam terhadap Kharidah, dan itu jadi salah satu muqarrar kita. Ya, Kharidah. Kemudian beliau punya syarahnya terhadap Kharidah, dan ada takriratnya dari beliau juga. Kemudian beliau punya kitab terhadap risalah dalam ilmu wada'. Ya. Beliau syarah juga. Kemudian Matan Tuhfatul Ikhwan beliau syarah juga. Ya. Kalau kita tahu kitab Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Ya, Mughnil Labib itu kalau sekarang adalah salah satu kitab yang levelnya muntahi. Karena Mughnil Labib itu kitab yang ditulis untuk menafsirkan Al-Quran, tetapi beliau menuliskan kaidah kuliahnya. Misalnya huruf itu, makna huruf itu apa aja, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu kalau jadi makna seperti apa. Jadi kalau antum ketemu di dalam Al-Quran seperti itu, antum tinggal kiaskan maknanya. Jadi ketika Imam Ibnu Hisham ditanya kenapa tidak menafsirkan Al-Quran, beliau bilang sudah di dalam Mughnil Labib. Makanya bahasanya an kutubil a'arib. Arib jamak dari Arab. Ya, arib ay mu'ribul Quran, orang-orang yang mengerabkan. Kalau orang mengerabkan menafsirkan Al-Quran itu adalah orang menulis Al-Quran, mengerabkan Al-Quran juz'i-juz'inya. Imam Ibnu Hisham enggak, beliau bikin kaidah kuliahnya bagaimana kita bisa mengaplikasikan juz'i-juz'i itu. Nah, itu Mughnil Labib. Mughnil Labib itu dihasyiahi oleh Imam Dusuki. Ya, sekarang dicetak di Hashimi 3 jilid. Ya. Atau di Maktabah Darussalam 2 jilid. Ya, itu hasyiah paling bagus terhadap kitab Mughnil Labib. Ya. Nah, kitab Mughnil Labib yang ditulis oleh Imam Dusuki itu bukan langsung dari kepalanya Imam Dusuki. Tapi itu adalah hasil dars Imam Dardir. Imam Dardir ngajar, Imam Dusuki nyatat catatan pinggir. Nyatat faedah-faedah ketika dars. Faedah-faedah ketika dars itu dijadikan buku hasyiah, jadinya hasyiah Dusuki. Ya, itu adalah tajrid daripada Imam Dardir. Tahu kan bagaimana keilmuan Imam Dardir kalau seperti itu? Beliau ngajar jadi buku sama muridnya, dan itu banyak. Ya. Ya. Syarah terhadap Kharidah itu rata-rata murid beliau. Salah satu murid beliau adalah Imam Sawi. Ya, kita tahu hasyiah Sawi terhadap Jalalain. Ya, hasyiah Sawi terhadap Kharidah. Itu murid beliau. Ya, Imam Sibai yang makamnya di samping. Ya, yang di dalam. Ya, beliau mursyid tarekah juga. Imam Sibai. Imam Sibai punya hasyiah paling panjang terhadap Kharidah. Ya. Ya. Dan banyak lagi. Ya, rata-rata murid-murid ya Imam Dusuki itu kalau beliau bikin syarah. Nih salah satu keindahan ilmu bayan. Ya, biasanya guru-guru kita tuh bilang, Imam Dusuki itu kalau menulis syarah, himar pun akan paham. Beliau bilang seperti itu. Kalau menulis syarah, himar pun akan paham. Berarti kalau kita nggak paham, nggak. Tapi kita akan paham. Nah, kata-kata itu mubalaghah. Mubalaghah itu didapatkan dari balaghah. Sama nggak maknanya ketika kita bilang Imam Dusuki itu kalau nulis syarah mudah banget, dengan kita bilang Imam Dusuki kalau nulis syarah himar pun akan paham. Maknanya beda nggak? Maknanya beda. Lebih lebih memberikan asar ketika bilang himar pun akan paham. Nah, itu balaghah. Padahal kita bisa aja menyampaikan makna yang mudah tadi dengan bilang Imam Dusuki ini kalau bikin syarah sangat mudah. Titik sampai situ. Tapi asarnya beda. Dengan mengatakan himar pun akan paham meskipun di sana ada mubalaghah. Itu salah satu contoh ilmu balaghah. Ya. Nanti ketika kita belajar mempraktikkan, kita nggak sadar ternyata sehari-hari kita tuh sering menggunakan balaghah. Ya, cuman kita nggak sadar. Kita nggak tahu sebenarnya kita tuh baligh, tapi nggak sadar. Ya. Nah, itu Imam Dardir. Ya. Kemudian kalau kita ingin mempelajari Matan Tuhfatul Ikhwan, itu dipelajari dengan pertama tentu saja syarah dari beliau tadi. Ya, syarahnya Imam Dardir sendiri. Yang kedua, syarah dari ulama Indonesia. Ya, Syekh Yasin Al-Fadani.
Kitabnya bernama Ithaful Khillan. Ya. Bitaudihi Tuhfatil Ikhwan fi Ilmil Bayan. Ya. Syekh Yasin Al-Fadani. Ya. Jadi salah satu niat saya sebenarnya dulu ketika pengen membuka Fahim Turas itu, saya ingin menghidupkan kembali ilmu-ilmu Syekh Yasin ini. Ilmu istiqaq, kemudian ilmu wada, kemudian buku beliau terhadap Durusul Balaghah. Itu nggak ada yang nyarah. Jadi orang mengenal Syekh Yasin itu dengan musnid dunianya aja, dari sanatnya aja. Tapi ilmu-ilmu beliau, ilmu istiqaq sekarang mati di Indonesia tuh. Jarang, paling pondok-pondok tertentu. Dan itu pun tidak terkenal. Kalau ada orang yang ngajar, susah orang paham. Ilmu wada, ya kita mungkin baru mendengar nama ilmu itu, ya ilmu bayan. Ya. Cuman untuk menyerah itu harus dengan mukadimah yang tadi, nahwu, sharaf, balaghah, mantiq. Akhirnya dibuka semuanya. Ya, supaya sampai nanti kita akan syarah buku-buku beliau, ya sebagai bentuk bakti kita kepada ulama Indonesia. Ya. Ketika nyarah Durusul Balaghah nanti pada rujukan utama kita adalah kitab beliau. Ya. Nah, jadi kita bisa dengan kitab beliau. Ya. Kemudian terhadap syarah itu ada beberapa hasyiah. Hasyiah yang paling mudah itu adalah hasyiah Syekh Sawi, murid beliau. Jadi beliau punya hasyiah juga terhadap syarah Tuhfatul Ikhwan. Ya. Jadi kalau kita baca matan berarti maklumatnya dari suruh yang ada, bukan cuman ini aja. Nah, ketika kita baca syarah, maka isinya adalah dari berbagai hawasi ini. Dan hawasi itu 4 kali lipat lebih luas dari syarahnya. Ya, kalau syarah misalnya 100 halaman, di hawasi maklumatnya jadi 400, jadi 500 halaman. Ya, atau jadi 300 halaman. Ya, atau jadi buku yang gak ada halamannya, ya karena buku-buku hasyiah biasanya. Nah, hasyiah yang paling luas terhadap Tuhfatul Ikhwan itu adalah hasyiah Syekh Al-Jarim. Syekh Al-Jarim ini muridnya Imam Sawi, ya. Ini belum ada dicetak dulu, Ana beli langsung dari teman di Aceh, ya Pondok Samalanga, ini dari Indo, ya cuman dicetak di Indonesia, ya di Mesir belum ada cetakannya, tapi tahqiqannya bukan tahqiq karena beliau cuman menyalin dari makhtut, ditulis biasa, ya tapi daripada kita baca makhtutnya mending baca tulisannya, meskipun banyak yang salah, ya banyak salahnya, ya, tapi nggak masalah. Ini hasyiah yang sangat bagus dan paling luas terhadap Tuhfatul Ikhwan. Kemudian ada hasyiah Syekhul Azhar, Syekh Al-Inbabi, ya Syamsuddin Al-Inbabi, ya ini salah satu hasyiah yang juga sangat dakik, tapi tidak ada cetakan modernnya. Ya, cetakannya seperti ini, yang nggak ada paragrafnya nanti di dalamnya, cuman halaman-halaman aja. Tapi isinya sangat bagus. Ya. Kemudian nih salah satu karangan ulama Indonesia, baru aja meninggal beliau, paling beberapa bulan yang lalu. Ya. Syekh Habib Bahar. Ya, nama beliau biasanya di Sunda tuh dipanggilnya Akang Marti. Baru aja beliau meninggal, ya beliau ini punya banyak hasyiah, ya jadi tempat-tempat yang sekarang tuh masih belajar syuruh dan hawasi itu rata-rata di di Jawa Barat, ya, mantiknya sampai syamsiah mereka belajar, kemudian ilmu bayannya sampai ke buku-buku yang syuruh talkhis mereka pelajari, ya. Ini beliau baru meninggal. Nah, kemudian terhadap hasyiah Sawi tadi ada takrirat, namanya Tibyanul Bayan. Takrirat daripada Syekh Al-Bulaqi. Ya. Takrirat itu syarah terhadap hasyiah. Nah, semuanya ini dari syarah ke matan, dari matan ke syarah ke hasyiah ke takrirat itu mengajari kita cara membaca kitab. Karena yang mereka komentari kata per kata. Jadi kata ini tidak tepat. Kata ini kalau misalnya seperti ini harusnya ada mudhaf ilaih yang dibuang. Nah, jadi kenapa kita perlu membaca dari matan kemudian ke syarah ke hasyiah? Karena matan itu ketika kita membacanya dengan syarah berarti cara kita memahami matan itu sebagaimana cara syarah nih. Jadi sebelum membaca syarah kita baca matannya dulu, kemudian kita tes pemahaman kita seperti apa. Setelah baca syarahnya, kalau banyak pemahaman kita terhadap matan itu sama dengan syarahnya, berarti cara berpikir kita tuh udah sama dengan syarih. Gitu. Nanti di hasyiah seperti itu juga cara menguji pemahaman kita. Baca hasyiah. Jadi ketika kita baca matan atau baca syarah, usahakan kita istinbat sendiri kemungkinannya seperti apa. Ini kalau berdasarkan kaidah mantik hasilnya seperti ini, berdasarkan kaidah bayan hasilnya seperti ini.
secara nahwu seperti ini. Kita buka hasiah. Hasiah itu isinya itu aja. Nahwu, saraf, mantik, bayan. Habis itu baru masailnya. Kebanyakan isinya adalah membongkar lafaz. Tapi itu mengajari kita cara membaca kitab. Ya. Nah, kemudian balaghah itu kita memerlukan buku modern. Jadi, karena apa? Karena contoh-contoh di dalam ilmu balaghah itu contoh-contoh yang lama. Ya, Zaidun Asadun aja contohnya. Dan itu lama menghadirkan malakah kita. Ya, sudah dipukul jadi asad. Ya, di nahwu dipukul ini ya. Ya. Nah, maka kita perlu buku-buku modern. Buku-buku modern itu memperkaya, mereka banyak ngasih contoh, banyak mengasih aplikasi. Salah satu buku yang bagus adalah buku Dr. Fadl Hasan Abbas. Ini seangkatan sama Syekh Abu Musa. Beliau orang Yordan, punya kitab Al-Balaghah Fununuha wa Afnanuha. Ya, ini ilmu bayan dan badi', 1 jilid. Beliau juga punya buku Ilmu Ma'ani dalam 1 jilid. Ya, Ilmu Ma'ani. Bukunya 2 jilid tapi bisa dibeli terpisah. Cuman karena cetakan Darun Nafais lumayan harganya. Wallahu alam sekarang berapa. Ya. Kemudian ada buku ulama Azhar namanya Al-Minhajul Wadih. Ini juga salah satu rujukan kalau kita ingin belajar balaghah secara umum. Dan di dalamnya ada bagian ilmu bayannya. Nah, buku-buku yang seperti ini itu akan membuat kita lebih merasakan keindahan. Karena beliau mencontohkannya dengan contoh yang sehari-hari. Dimulai dengan praktik yang kita lakukan sehari-hari dicontohkan. Kemudian berangkat ke syair, kemudian berangkat ke hadis, kemudian berangkat ke Quran. Bertahap seperti itu. Jadi contohnya mulai dari kebiasaan kita sehari-hari. Saya bilang asyrabun nil. Kalau saya bilang syaribtu ma'an nil, kita bilang itu, saya minum air Nil. Kita nggak sadar di situ ada majas. Karena kalau kita bilang syaribtu ma'an nil, kering air Nil. Ya kan? Yang kita minum adalah sebagian, tapi kita bilangnya enggak kita bilang saya minum sebagian air Nil, enggak. Kita bilangnya langsung syaribtu ma'an Nil. Enggak sadar tapi sebenarnya ada majas di sana. Ya. Minum dulu. Ya, maksudnya beliau mencontohkan contoh-contoh yang seperti itu. Yang sehari-hari kita lakukan. Setelah itu beliau ajak coba pindah ke syair. Setelah pindah ke syair coba pindah ke hadis. Setelah pindah ke hadis coba pindah ke Al-Qur'an. Nah, hanya selesai. Nah, Tuhfatul Ikhwan itu risalah yang ditulis oleh Imam Dardir sebagai muqaddimah untuk memahami risalah Samarkandiyah. Risalah Samarkandiyah fi ilmil bayan. Ya. Risalah Samarkandiyah itu risalah yang mentahqiq masalah isti'arah. Ya, jadi Imam Samarkandi menulis risalah di dalam ilmu bayan, cuman 1 lembar bolak-balik. Ya, tetapi para ulama menyarahnya luar biasa. Ya. Rata-rata syarahnya susah-susah. Ya. Jadi kalau kita ingin menguji pemahaman kita tentang ilmu balaghah, khususnya ilmu bayan dan ilmu balaghah secara umumnya, baca hawasi atau syarah terhadap risalah Samarkandiyah. Khususnya baca syarahnya Syekh Isom, ya, Isomuddin. Ya. Syekh Isom itu terkenal ketika beliau nulis syarah, matan yang mudah jadi susah. Ya. Jadi kalau orang menyarah itu tujuannya memudahkan, beliau enggak. Dia buat syarah tapi untuk mempersulit. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk i'mal. Karena semakin sulit syarah itu, semakin kita berpikir. Ketika berpikir, hatam pengetahuan kita dan keahlian kita berbeda dengan kita yang melalui jalan yang mudah. Ya, gitu. Nah, setelah selesai risalah Samarkandiyah, kalau pengen mendalami ilmu bayan, sidratul muntahanya di risalah Bayaniyah Lis-Sabban. Imam Sabban punya risalah Bayaniyah. Di sana sudah bercampur pembahasan ilmu bayan, pembahasan usul fikih, pembahasan mantik. Ya. Tapi inti permasalahannya adalah bayan. Karena bayan itu nggak bisa lepas dari mantik dan usul. Ya, kalau kita udah di puncaknya, permasalahan ilmu bayan nanti bersinggungan dengan usul fikih dan dengan ilmu mantik. Nah, risalah Bayaniyah juga punya banyak. Nah, dengan seperti itu selesai ilmu bayan. Jadi ilmu bayan nggak panjang, singkat aja. Dari Tuhfatul Ikhwan ke risalah Samarkandiyah ke risalah Bayaniyah Lis-Sabban. Selesai. Tapi untuk sampai ke sana kita jangan langsung kayak gitu. Jangan langsung, harus zigzag. Ya, tadi kan di dalam risalah Bayaniyah ada mantik, berarti sebelum belajar itu belajar mantik dulu, baru kita bisa paham. Dan kita harus belajar usul fikih yang mubtadi dulu. Ya, sebelum membaca risalah Bayaniyah Lis-Sabban. Ya, itu kalau kita ingin belajar melalui risalah, karena ilmu bayan itu melalui risalah. Banyak ulama mengarang ilmu bayan dengan risalah terpisah. Tetapi di dalam buku-buku ilmu bayan kayak Talhisul Miftah, kemudian kayak Durusul Balaghah, kemudian kayak
mutawal itu digabung, ya. Bayan, ma'ani, bayan dan badiah. Tetapi ilmu bayan di dalam syuruh talkhis dan di dalam hawasi mutawal atau hawasi mukhtasar itu tetap tidak sedetail dengan kita belajar risalah ini. Jadi risalah ini punya keistimewaan, ada hal-hal detail yang tidak dibahas di dalam syuruh talkhis, meskipun itu syuruh talkhis yang menjadi umdah di dalam balaghah. Ya, makanya para ulama tetap mengajarkan ilmu ini. Ya, banyak masail-masail itu yang tidak dapat ditemui kecuali di dalam risalah yang terpisah, seperti risalah Tuhfatul Ikhwan ini. Ya. Jadi kita akan merasakan ketika kita membaca risalah Tuhfatul Ikhwan, pulang ke rumah baca Talkhisul Miftah atau apa lebih mudah. Ya. Dan masail di Tuhfah terlihat lebih sederhana jadinya. Masail di dalam Talkhisul Miftah, padahal Talkhisul Miftah levelnya lebih tinggi. Ya, tapi terlihat lebih sederhana. Ya. Banyak tahqiqan masail itu mereka dapatkan di risalah. Ya. Makanya para ulama, nah kita biasanya banyak tahu ada risalah itu dengan cara membaca hasyiah. Hawasi itu kalau mereka mentahqiq sebuah masalah, mereka bikin risalah tersendiri. Ilmu wada' itu sebenarnya tahqiqan masalah di dalam masalah nahwu. Pengen membedakan isim isyarah, pengen bedakan huruf isim isyarah dan lain sebagainya, pengen bedakan itu, mereka tulis risalah, akhirnya jadi ilmu wada'. Jadi ilmu wada' itu zailun li ilmin nahwi. Makanya belajar ilmu wada' setelah nahwu, jangan duluan sebelum nahwu. Kan kita belajar tahqiq sesuatu itu harus setelah kita belajar masail umumnya. Kalau kita belum belajar masail umumnya, langsung belajar tahqiqnya, salah kita, kurang tepat. Nah, jadi meskipun kita belajar ilmu balaghah itu misalkan dari kitab Jauharul Maknun atau dari kitab Talkhisul Miftah, itu tidak akan sama faedahnya dengan kita belajar risalah ilmu bayan yang terpisah. Karena banyak tahqiqan atau masail-masail yang detail itu tidak dibahas di dalam syuruh kitab yang kita sebutkan tadi. Ya, maka menggabung dua-duanya itu penting. Ya. Kayaknya nanti setelah Tuhfatul Ikhwan ini selesai kita bahas dengan detail, nanti kita akan lihat pembahasan ilmu bayan dalam buku yang tergabung dengan 3 hal tersebut. Kita bahas bayannya dari Durusul Balaghah atau dari Talkhisul Miftahnya. Ya, kita lihat seperti itu nanti. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dapat ya?